informasi yang tentunya kita akan berbagi informasi bagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, di pagi ini, di pagi yang cerah ini kita hadir bersama dengan Bang Ilo, dan Bang Ilo saat ini sudah ada di studio 2. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Alhamdulillah ketemu lagi di pagi hari di jam 9 lewat 10 menit ini, Bung Alil ya. Iya, jadi kita hadir lagi nih di pagi-pagi. Biasanya pagi-pagi jam-jam berapa tuh? Jam-jam 8 tapi ya 8 nggak apa-apa Bung Alil, bergeser sedikit karena kita kan ada kegiatan pagi-pagi juga kan. Bersih-bersih rumah, membantu nyonya di rumah. Kemudian mengurus kicauan peliharaan, ya kan. Ya kalau nonton drakor dulu sejenak. Ya, jadi sekarang kan menjadi apa ya, bagi tren Bung Alil ya. Saya senang yang singkat-singkat itu kayak China juga sekarang sudah bagus, bukan hanya Korea aja ya, Bung Alil. Bikin penasaran mau tahu endingnya gitu. Jadi kalau saya lihat part 1 saya cari langsung saja apa yang terakhir yang mau lihat endingnya. Meskipun sebenarnya kita sudah tahu, tapi asik untuk kita ikuti perjalanannya, Bung. Apalagi kalau talent-talentnya yang memang bagus ya, pas ya, asik untuk kita nonton. Seperti itu, Bung Alil. Iya, bagilah. Cuaca saat ini saya lihat bersahabat sekali ini. Sangat bersahabat, Bung Alil. Kalau kita melaksanakan kegiatan di luar rumah ini ya sangat apa ya, cocok sekali ini untuk kegiatan di luar rumah ini. Iya, sangat kondusif ya, katakanlah seperti itu ya. Iya. Jadi Bang Ilo, di pagi ini tentunya di Ogi Baru Menyapa, tentunya kita hadir dengan tema yang berbeda dengan kemarin. Berbeda. Biasanya kalau Kamis kan menyerap aspirasi ya, sama dengan parlemen udara ini kan. Tetapi kita juga ada tema. Jadi meskipun ada tema, tetap teman-teman tak barangkali bisa menyampaikan apa aspirasi di daerah. Pelan-pelan saja Bung Alil, nanti itu akan jadi kegiatan rutinitas itu untuk hari Kamis itu sebagai momen untuk menyampaikan unek-unek apa yang terjadi di di 7 kecamatan dan 55 desa dan kelurahan ya Bung Alil. Iya betul. 56 kah? 56 sekarang ya Bung Alil. Iya, 56 kah? Iya, kelurahan 16 desa 40. Ada katanya persiapan ini untuk desa pemekaran lagi. Oh, ada lagi ya mau desa perubahan. Iya. Mudah-mudahan di daerah saya di sini Bung Alil, biar saya juga bisa ikut kompetisi kepala desa Bung Alil. Oh. Jadi desa di sini masalahnya sektor kota. Sektor, enggak ada juga batasan umur Bung Alil. Enggak ada aja. Yang mana? Kalau mau jadi kepala desa orang. Iya. Kalau umur 75 ke atas makhluk matua-tua itu ke apa? Tuh nih Bung Alil. Depa kepala 5 mu Pak J. Oh, kepala 5. Wah. Masih kepala 5. Wah, sengiru masih kepala 3. Masih kepala 5, Bos. Masih bisa ya. Tapi Dek Nana Mehtana tamat kepala 6 Bung Alil. Usia pensiun di salon 2 ya. Tapi ada dulu radio itu Bung Alil. Iya.
kalau saya tidak Sonata atau Sonata FM atau Madama ya. Iya, iya. Ada itu berjiwa muda, tua berjiwa muda. Yang sudah yang tua berjiwa muda, yang muda berjiwa tua. Apa? Jangan sebaliknya. Madama 100.2 FM. Oh iya. Itu dulu Madama muda. Tapi kalau saya bukan itu dulu jinglenya belum. Kalau saya jinglenya dulu itu 11.60 Al-Ikhwan, The Spirit of Muslim. Nah, itu iya, Al-Ikhwan itu. Al-Ikhwan. Iya. Sonata itu apa ya? Itu nih kayak yang jiwa yang muda berjiwa. Yang tua berjiwa muda. Berjiwa muda. Kalau Madama itu Madama 100.2 FM Mania. FM Mania itu. Kalau saya 11.60 Al-Ikhwan, The Spirits of Muslim. Ikhwanul Muslimin. Pakai Islam. Ikhwanul Muslimin. Iya, kalau gak masih toseng sambal gak masih. Jadi dulu pernah saya melamar, ada lucu dulu Bung Alim. Iya. Jadi saya melamar dulu di Gamasi. Iya. Pernah saya melamar di Gamasi. Udah diumumkan di mana-mana. Ayo Iskandar, tidur Bariola, lemar segala. Sekalinya saya terakhir. Iya. Ya, saya tidak lulus Bung Halil. Manakah? Iya, jadi saya tanya itu yang testing Sabang Kak saja, barangkali yang perlu trainer kalau masalah MC jawaban sebagainya. Karena saya trainer dia nih. Bilang kenapa saya tidak bisa lulus? Dia bilang lupa, tidak pasti bahasa Makassar. Saya bilang, bikinkan saya program yang bahasa Bugis. Ya kan seperti itu. Jangan, tapi dia kan brandnya memang Makassar, Langga-Langga Makassar Bung. Tapi sekarang itu sudah ada lokal. Sudah ada juga Bugisnya. Ya itulah saya bilang, lucu juga di situ Bung. Akhirnya saya karena dasar memang saya punya hobi broadcast itu, akhirnya saya ke Al-Ikhwan Bung. Iya. Nah, di Al-Ikhwan lagi masuk. Tapi lama kelamaan saya repot juga Bung Alil. Dulu kan belum ada internet, belum ada HP. HP juga pakai komik-komik gitu Mas. Nah, ini kan kita harus selalu bikin skrip Bung Alil. Ada. Misalnya Ikhwanul Muslimin, misalnya itu contoh Ikhwanul Muslimin, saya ingatkan sekarang sudah pukul 8 di pagi hari, barangkali Anda punya janji di jam 8 supaya segera ditepati karena Rasulullah mengatakan itu harus ada ayat-ayat seperti itu Bung Ali. Nah, itu mencarinya itu. Nah, tiap hari ini. Tiap hari Bung Ali, bayangkan itu kalau selamat pagi Kota Makassar itu goyang dandut baru disertai dengan ayat-ayat Bung Ali. Setengah mati juga. Ya, makasih banyak ini Muhemin Fika Muhemin ya. Nah, ada ayat juga. Makan jatuh saat dimulai nako napa kima pamula engkana kirim-kirim git mawar-mawar ga atau kopi karena kopi alhamdulillah mau lupa sandra Pak Yemi kasih sarapan pagi itu makanya gitu suka duka hidup ini Bung Alil ya. Jadi kita hanya melapisi dulu lambung ini dengan satu roti. Tuh kalau mau pesi-pesi itu tuh kok roti. Ya, lo nih agak Bung Alil Pak Yami Jolongka. Ya biasa ya puji kalau pagi-pagi itu yaitu tadi yang seperti kemarin misalnya pisang kampung, pisang kepok itu yang dimasak Bung Alil ya. Atau ubi cilembu. Nah, itu bagus semua. Atau ya ada buah apel sedikit ya boleh. Lame aju. Ada yang cocok Bung Alil. Kalau lambung ndak bisa itu langsung terkontaminasi. Ya sekali lagi teman-teman terima kasih yang udah kasih hadiah. Mudah-mudahan semakin banyak teman-teman yang hadir, semakin banyak yang kasih hadiah atau yang absen ya minimal ya. Kemudian jangan lupa di tap-tap layarnya supaya lebih yang ikuti acara kita di pagi ini. Kemudian di-share ke grup. Boleh di-share. Iya, Bang Ilo.
Kalau adakah informasi banyak di informasi kalau informasi Bung Alil, tidak pernah kita di Republik ini kehilangan informasi, apalagi kalau informasi nasional Bung Alil ya. Iya. Nasional, regional dan lokal, baru daerah kita yang kita cintai ini Bung Alil, banyak lah informasi. Tapi kalau untuk sementara yang konteks nasional kan ya masih seputar itu aja Bung Alil ya. Polemik terkait dengan MBG sampai harus presiden bersikap, sampai turun juga Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan justifikasi bahwa tidak ada pelanggaran HAM di situ. Kemudian dari konflik P3 ya, kita lihat masing-masing mengklaim yang terpilih secara aklamasi dan mempersiapkan pelantikan. Dua-duanya begitu, jadi dua mati lantir. Ya mungkin ada rekonsiliasi nanti Bung Alil ya. Kemudian berita-berita lain masih seputar BBM dan korupsi yang selalu warnai, termasuk upaya reformasi kepolisian yang sudah ada statement dari Presiden bahwa meskipun ada yang dibuat oleh internal Polri, tapi untuk sementara mereka hanya fokus dulu kepada apa yang dibentuk oleh Presiden, Bung Alil. Iya. Seperti itu. Kalau di daerah Sulawesi Selatan ini Bung Alil ya ada hubungannya dengan politik lah. Misalnya di Partai Nasdem itu sejumlah kader potensial yang selama ini kita kenal selalu muncul di layar TV ya, seperti Pak Ahmad Mali, Pak Bursa itu kan sudah hengkang ke Partai PSI Bung Alil ya. Iya. Ada apa tentu juga menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya orang sekelas Ahmad Ali misalnya pindah ke Partai PSI dan desas-desusnya juga hari ini bahwa ada kemungkinan besar juga RMS Bung Alil ya harus di masa juga akan menyusul. Nah kita tidak tahu apakah betul RMS akan menyusul karena sekarang kan beliau sudah menjadi wakil ketua di Komisi 3 DPR RI ya Bung Alil ya. Tapi kalau dengar bocoran pasti akan berlabuh juga ke sana. Pika Muhaimin sudah kirim Nah itu juga menjadi perhatian masyarakat Sulawesi Selatan juga, karena bagaimanapun RMS juga diakui sebagai tokoh nasional, tokoh daerah ini yang cukup berperan juga memberi kontribusi terhadap kebesaran Partai Nasdem di Sulawesi Selatan. Ini kan barusan pemilu legislatif 2024 kemarin kan. Akhirnya Nasdem menjadi pemenang dengan mendudukkan kadernya menjadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, menggantikan Golkar yang selama ini berjaya Bung Alil ya. Oleh karena itu menarik juga untuk kita lihat apakah benar misalnya. Tapi kalau kita lihat bocor-bocor halusnya ya kemungkinan Bung Alil, karena di PSI Sulawesi Selatan ini anaknya sendiri kan sudah menakodai ya Bung Alil. Jadi ada kemungkinan memang Bung Alil. Oke. Itu. Kalau seumpama ke sana wah. Tapi ada posisi kapan dia di DPR RI. Ya wakil ketua Komisi 3 menggantikan Sahroni kemarin kan Bung Alil. Iya. Ini ada WA komentar di bawah ini. Ada Bugis G, Bang Ilo masih aktif kerja di rumah sakit. Itu sudah tidak lagi. Kita sudah pensiun ya. Iya. Ada Wang Lin, RMS pasti akan ke PSI dalam rangka persiapan Pilkada Sidrap yang akan datang. Apa hubungannya dengan Pilkada Sidrap? Mau lagi kembali? Enggak mungkin ya. Iya, katanya isu RMS akan ke PSI itu sudah muncul dari 4 bulan yang lalu. Iya betul. Ini tapi Pak Rahman SP ini mengomentari bahwa beranikah RMS hengkang ke partai berlambang gajah, bukan dia yang maju Bang. Bukan dia. Tapi engkau tahu nggak Bang?
Ya kan kalau sekarang kan kalau di Sulawesi Selatan kan sudah putranya yang untuk sementara menakodai Bung Alil ya, PSI. Dan bocor-bocor halus yang saya lihat itu memang beberapa orang-orang yang masuk di dalam pengurusan cabang itu memang sebenarnya sudah katakanlah persiapan Bung Alil ya. Seperti itu, saya tidak perlu sebutkan satu-satu bahwa ada beberapa kepala daerah misalnya yang udah Nasdem tetapi mereka punya keluarga misalnya dititip gitu untuk di PSI. Jadi ada persiapan kalau menurut saya, meskipun dilakukan silent tapi kan bisa dibaca pergerakan itu Bung Alil. Katanya tapi ada orangnya yang akan dipasang untuk lawan incumbent. Oh, begitu kah? Ya, ini kalau kita bicara soal politik atau partai, ya itu kan dinamis, berubah-ubah. Iya, berubah-ubah Bung Alil. Iya. Dalam 1 detik itu bisa berubah Bung Alil. Iya, saya sudah pernah rasakan dulu Bung Alil. Jadi cerita-cerita pengalaman dulu waktu pilkada di Baru itu, saya dapat waktu itu rekomendasi dari Pak Wiranto Bung Alil ya untuk mendukung pada saat itu Andi Idris dan Pak Suwardi Saleh Bung Alil di periode pertamanya ya. Sudah itu saya jalan-jalanlah ke Plaza Indonesia bersama dengan Sekretaris Hanura Sulawesi Selatan Bapak Andi Waris Khalid yang sekarang jadi DPD RI. Sementara saya jalan-jalan, sekretaris ditelepon sama sekjen. Pak Andi Waris ditelepon sama sekjen. Pak Andi Waris di mana? Ya masih di Jakarta. Oh bisa enggak dikasih kembali katanya rekomendasi itu? Saya bilang kenapa? Ini baru saja kita terima, belum dibawa ke Sulawesi malah. Itu harus dicabut katanya. Pak Wiranto ambil keputusan mendukung almarhum Pak Malkan Amin waktu itu ya Bang. Jadi hampir saya bilang kenapa gitu hampir pingsan ini bagaimana caranya ini ya tapi saya punya apa Bung Alil ya, saya pertaruhkan komitmen saya untuk mendukung Pak Andi Idris Suwardi Saleh pada saat itu meskipun ada juga rekomendasi untuk Pak Malkan almarhum, tapi saya tetap menandatangani di KPU rekomendasi yang pertama dan itulah yang diterima oleh KPU Bung Alil. Meskipun bertarung dengan nyawa tapi itulah, makanya Andi Idris sempat mengatakan dulu kepada saya itu bahwa Pak Ilham ini bukan komitmen tapi komited. Di atasnya komitmen katanya. Kalau mau iming-iming luar biasa, saya udah mau dibawa ke Singapura, mau dibawa kemana, tinggal dikasih duit saja Bang. Tapi saya bilang saya meyakini bahwa ini adalah pemenang pilkada. Oke Bang Ali, lanjut lagi. Ini Pak Rahman SP, politik itu dinamis. Betul. Iya jelas kalau itu. Politik itu sama dengan hati, selalu berubah-ubah. Hati juga selalu berubah, tapi jangan selalu berubah-ubah juga sama rasa cinta sama keluarga ya. Iya. Oke. Iya, Bang Ilo, setelah kita bahas yang nasional, kita bahas apa lagi? Ya, yang lokal Bung Alil. Sebelum kita bahas terkait dengan tema hari ini Bung Alil. Jadi kemarin itu seperti yang saya janjikan, saya berkunjung ke DPRD Kabupaten Baru untuk melakukan perjalanan jurnalistik investigasi ya Bung Alil terkait dengan APBD perubahan Bung Alil ya. Dan saya ketemu dengan 2 pimpinan DPRD berdiskusi dan beberapa orang tenaga ahli daripada pimpinan DPRD dan saya menyampaikan kepada teman-teman semua di sana bahwa dokumen terkait dengan APBD itu bukan dokumen yang sifatnya rahasia. Jadi dokumen itu adalah dokumen publik, namanya juga dokumen publik, berarti publik bisa mendapatkan informasi terkait dengan itu Bung Alil. Dan saya sempat melihat dan membawa beberapa dokumen dan di situ saya melihat bahwa betapa penting sebenarnya memang ada partisipasi publik dalam setiap pembahasan apakah itu APBD, apakah itu APBD perubahan Bung Alil. Ya, karena kenapa? Ya, di situ kita mungkin bisa memberikan koreksi-koreksi atau memberikan masukan-masukan Bung Alil ya. Misalnya perlu ada sensitivisme kita, kepekaan kita terhadap melihat kondisi daerah kita sehingga anggaran-anggaran yang kita anggap itu bisa dihemat, bisa diefisiensi, bisa
digiring ke hal-hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat misalnya. Jadi saya tidak ingin menyampaikan secara gamblang di sini tentang angka-angka, cuma saya berkesimpulan bahwa ada beberapa poin-poin yang memang naik secara signifikan dan itu tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, Bung Alil. Seperti itu. Jadi hasil penelusuran saya, Bung Alil. Tapi kalau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu ada. Ada juga, Bung Alil. Ada juga. Cuma kan kita ini harus memahami bahwa kondisi daerah kita ini kan betul-betul perlu ada perhatian ekstra untuk bagaimana kan terutama misalnya bagaimana agar kemampuan daya beli masyarakat bisa menjadi lebih baik, bagaimana pelaku-pelaku usaha mikro ini bisa lebih bergairah, sektor real bekerja, bagaimana fasilitas dan sarana yang ada di pasar-pasar kita semakin dibenahi karena dia juga punya kontribusi kan memberikan pendapatan asli daerah, kemudian bagaimana sektor pariwisata itu bisa dikembangkan karena ini juga adalah sumber PAD, Bung Alil. Oleh karena itu ketika ada angka-angka yang terlalu tinggi misalnya di operasional kepala daerah, katakanlah bupati dan wakil bupati, menurut saya ya itu perlu dihitung dengan baik-baik. Apakah itu memang rasional misalnya, Bung Alil. Sama juga dengan biaya-biaya menerima tamu, biaya-biaya dan yang lain-lain misalnya, Bung Alil, yang menurut saya kenaikannya cukup tinggi, sementara waktu kita kan ini kan tinggal 3 bulan. Nah, apakah misalnya tidak dia bisa dikurangi sedikit lalu dialokasikan misalnya untuk hal-hal seperti sarana yang renase misalnya di sektor kota yang begitu ada hujan masuk di rumah-rumah penduduk. Misalnya seperti itu, mengambil pikiran-pikiran saya. Nah, oleh karena itu saya melihat sebenarnya di sini harus diakui bahwa bupati ini memang perlu mendapatkan pembantu-pembantu yang hebat menurut saya, yang memberikan input-input yang banyak terkait dengan apa yang harus dilakukan, Bung Alil, terutama sarana dan prasarana ini. Karena beliau kan biar bagaimanapun juga pernah menjadi anggota DPR provinsi, kemudian masuk di pentas politik, tentu perjalanan lapangannya yang masih kurang di daerah, Bung Alil, menganalisa permasalahan yang hadapi di masyarakat, sehingga dia butuh input-input dari pembantu-pembantunya bahwa ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau saya melihat itu yang masih lemah, Balir. Itu yang masih lemah kalau saya membaca daripada RAPBD perubahan yang sudah menjadi APBD perubahan, Balir. Berarti kalau itu yang lemah, berarti mau itu bergeser kalau begitu kan? Nah, makanya saya bilang ini yang kita mau tunggu nanti ini seperti apa potret daripada mutasi di gelombang pertama untuk eselon 2 ini, apakah bisa memenuhi itu? Karena kalau kita melihat, Bung Alil, ini memang harus rajin turun ke lapangan untuk bisa melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kalau kita di atas meja saja selalu laporan-laporan baik, jangan lagi yang seperti itu. Harus turun, perbanyak sidak turun ke lapangan. Seperti itu. Iya, apakah dengan berbagi informasi-informasi Jakama kok ya laki informasi kan makan jak mana itu biasa ya laki. Iya. Jadi jarang yang jelek-jelek. Jarang jelek-jelek. Iya. Nah, ini yang dibutuhkan juga ya kalau ada seperti itu, Bang Ilo. Iya. Karena tidak semua orang yang ada di sekeliling kita itu, Bung Alil, memberikan informasi-informasi yang baik untuk kita. Karena terkadang kan ABS saja bikin senang. Sudah hebat, sudah bagus, lancar, siap dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa kan yang selalu kita dengar ketika ada orang yang tidak punya bahan tapi ingin ketemu dengan pimpinan, Bung Alil. Jarang sekali yang bertanya mau dengar yang baik atau mau dengar yang tidak baik-baiknya nih. Kan begitu, Bung Alil. Seperti itu. Saya ambil contoh kasus misalnya, Bung Alil, yang pernah kita diskusikan di sini terkait dengan upaya untuk menggiring katakanlah untuk insentif pegawai sarah ke desa.
Iya. Ya kan? Betul. Kalau mau dipikir itu kan orang geser tidak mau repot aja Bung Khalil. Padahal kan dia sudah lakukan cukup lama kan. Kenapa lagi harus dikasih desa? Nah saya katakan tadi kalau dikasih desa, desa yang melakukan lagi itu artinya hilang lagi kan position bupati di situ Bung Khalil yang mestinya dia harus hadir di situ gak Bung Khalil ya. Apalagi katanya ini untuk anggaran desa ini yang nanti untuk ADD dengan dana desa ini akan dikurangi. Informasi dari pemerintah daerah bahwa ada sekitar 5 miliar akan dikurangi untuk ke desa itu pengurangannya dari semua desa ini. Iya, berarti kalau dikurangi sih kemudian kasih tama ya insentif pegawai sara, guru pengaji. Meskipun uangnya juga daerah yang siapkan tapi maksud saya tidak perlulah dikasih lagi beban desa seperti itu bukan hanya persoalan angka-angka tapi juga persoalan sumber daya lagi lainnya pikir bagaimana ini amanah ini yang lain saja fokus gitu Bung Khalil ya untuk sektor ekonomi berpikir lagi terkait dengan itu. Jadi memang kaling informasi Bang Ilo maka sempat 2 hari yang lalu saya ketemu ada beberapa kepala desa maka mereka tak setuju matoma gero apa dek nengkai tak berkomentar kepala desa maka ini anggaran untuk insentif pegawai sara kita setujui kah untuk masuk di desa. Ya apa maka wah dia gak setuju ya tuh Pak. Wah ada. Kan nasing melo bang kere magi Pak demo mete Pak. Magi kere Tyson itu nasing kok. Oh iya. Lama kenapa tanda tangan SPJ. Ya, mereka iya. Jadi begitulah. Ya. Saya bilang tapi ada informasi juga bahwa itu pegawai sara nanti ini mungkin mungkin ini nanti anggarannya katanya diambil dari dan agak bagi hasil pajak BHP jadi bagi hasil pajak, jadi ini dari daerah juga. Tapi seumpama bagi hasil pajaknya itu yang dari daerah cuma 100 juta atau 80, tapi anggaran untuk pegawai sara ini contoh di Lipukasi itu lebih 200 juta yang dibutuhkan per tahun. Iya. Besar juga ya. Malu. Iya. 200. Jadi kok 100 juta bagi hasil pajak kayak ditambangi. Ya lasiku ada dewe. Jadi maka deh kena naseng majan citoni nasa betul pilkada pelkades. Jadi ya begitulah. Ada komentar ini di bawah ini Bang Ilo. Saya bacakan satu-satu dulu. Pak Rahman SP, program yang dibuat biasanya disusun copy paste dari tahun lalu seperti belanja rutin. Belanja rutin atau perjadi dan lain-lain. Iya biasa Tommy apa Wita Yamin copy paste untuk tahun lalu RKPD naga atau APBDesna. Jadi Yamin maka dekat magi dek na biasa ga aku dek na perhatikan yang Bang Ilo 2025 kro na 2023 na ketik dek na hapus sih. Jangankan di desa namun di APD, OPD saja masih sering terjadi sebenarnya. Saya biasa melihat itu persentase kalau ada kegiatan lah ini tahunnya belum dirubah Pak. Maaf. Iya, Adidoi, anggaran desa mau dipotong kah? Oh iya. Anggaran desa, anggaran dari pusat lagi akan dipotong katanya. Tapi bingung toka sedih Bang Ilo. Iya. Itu pernyataannya Menteri Keuangan. Iya.
Katanya tidak dipoto juga transfer ke daerah. Tapi deh, kasih informasi maka dipoto yang matu. Iya. Ya, jadi ini. Saya juga dapat informasi itu kemarin di DPRD Bung Holil bahwa ada kemungkinan selama ini kan dana transfer kita itu kurang lebih sekitar 700 miliar Bung Holil ya. Sekitar 700 sekian. Ada kemungkinan berkurang menjadi 600 itu menurut salah satu sumber yang ada di sana. Cuma saya sampai hari ini masih optimis dengan statement dari Menteri Keuangan yang baru ini Bung Holil. Kalau kita lihat bahwa paling tidak ada lagi terpotong Bung Holil ya. Seperti itu. Ini ada RPK Muhaimin ini yang komentar. Tidak apa-apa dikurangi anggaran di desa. Yang penting jangan banyak program kabupaten yang dititip di desa. Cocok ya? Nah itu juga. Cocok lah deh. Ya itu bahaya kalau ada mat titip-titip. Kalau mat titip baru program-program aja Bung Holil, maksudnya pemberdayaan. Tidak apa-apa, tapi kalau program bisnis dia baru dititip, kasihan kepala desa Bung. Iya, maksudnya bisnis aja loh. Ya, kok nggak bisnis nggak tahu ya Bung. Berarti yang berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan apa? Mak balu ya tuh Bang Ilo. Mak balu tapi pasar ragam misalnya, maka ada semua desa harus ambil, itu bahaya Bung Alin. Iya. Menarik ya tuh Bang Ilo. Tapi aja nih jolo pater ibu. Kita aja ngejolo reformasi. Iya. Iya, ini ada ini Ibu Guruku. Adakah info P3 paruh waktu? Wah, info. Kemarin sempat dibahas di sudah dibahas iya. Justru kita mau menunggu informasi apa progres di 1 Oktober Bung Alil ya. Dengar sudah ada kejelasan ya dari P3K paruh waktu itu seperti apa, kontraknya seperti apa, kemudian insentifnya bagaimana, apakah tetap seperti yang pernah diterima atau ada penambahan, lalu bagaimana yang selama ini tidak ada insentif. Apakah tidak ada juga insentif atau bagaimana? Kita tunggu mungkin ya tidak lama lagi kita dapat informasi yang lebih jelas. Tanggal 2 Mei. Tanggal 2 nih ya, cocok. Itu namanya tenang kasih informasi na Cilo matu atau yang lain-lain. Iya. Tanggal 2 nih. Iya. Apa mereka sih tahu nih? Kuano Bang Ilo. Lokasi kasih mengurus MPWP. NPWP lagi. Itu yang yang ini calon P3K paruh waktu. Iya. Lokasi tak mengurus MPWP KKB. Pada mulai transfer gaji, belau si NPWP. Negara ini kabar loh. Atau mungkin jadi syarat juga bahwa apanya mau dipajak kalau nilainya juga tidak seberapa misalnya ya. Oke. Iya, bagilah. Ya. Ini, jadi kapan buka rekening? Siapa itu dari mana itu Bang Alin? Ibu guruku. Mestinya suruh jolo buka rekening dia supaya tamat transfer Iya. Jadi Oke, Bung Alil. Iya, Pak Rahman SP. Yang tidak kalah penting itu yang dilihat anggarannya radio di Sekwan dan Humas Pemda. Ya. Jadi itu itu yang saya maksud. Jadi catatan saya sebenarnya ini untuk DPRD Bung Alil. Ini terkait juga dengan keterbukaan informasi ini. Memang di sana itu harus ada wartawan yang standby Bung Alil supaya bisa mempotret selalu secara terupdate ya, aktual ya, apa-apa yang ada di sana. Dan ketika misalnya kayak kemarin baru pembahasan RAPBD perubahan, mestinya sudah banyak
wawancara-wawancara dengan anggota-anggota DPRD yang ada di sana, Bung Alil. Sampai kepada setelah disahkannya. Jadi kita bisa mengerti bagaimana sebenarnya prosesnya itu sampai dengan pengesahan. Karena itu kan pasti ada pandangan umum lah katakanlah dari masing-masing praksi. Begitu, Bung Alil. Nah, kalau saya lihat itu di antara semua praksi yang ada di DPRD kemarin hanya praksi Nasdem yang membuat catatan, Bung Alil ya. Membuat catatan terkait dengan perubahan ini, Bung Alil. Iya. Apa termasuk catatannya pinjaman, itu? Termasuk pinjaman yang 22 miliar itu, Bung Alil. Apa catatannya itu, Bang Ilo? Ya, catatannya ya mengingatkan kepada pemerintah bahwa sepanjang itu dialokasikan misalnya untuk memberikan multiplier efek ekonomi langsung kepada masyarakat, Bung Alil, maka dia memberikan setuju artinya catatan-catatan seperti itu, Bung Alil. Tapi jadi bukan untuk investasi yang jangka panjang, tapi kan kita sudah melihat bahwa dana yang dipinjam kemarin oleh pemerintah daerah itu diakui juga oleh teman-teman DPR bahwa itu bukan sesuatu yang baru, sudah pernah juga dilakukan. Katakanlah dengan Bank Dunia pernah, dengan di periodenya juga Andirum juga dulu pernah. Kita memaklumi lah itu. Sepanjang memang peruntukannya untuk kepentingan masyarakat, sarana dan prasarana atau yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, Bung Alil ya. Iya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa upaya pemerintah daerah pinjam kemarin 22 miliar itu ke Bank Sosial Berkan itu untuk peruntukan pembangunan infrastruktur jalan dari PKPAU kan namanya itu, Bung Alil, masuk ke Lipukas itu. Iya. Masuk ke Lajari. apa sih namanya itu di Lajari tembus sampai ke yang objek wisata Ujung Batu itu, itu ya. Kemudian sisa untuk pembayaran sisa lahan, pembebasan lahan, Bung Alil, yang menurut saya itu juga penting memang. Karena itu kan terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah yang menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat, Bung Alil. Nah, itu kan bagi tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Bung Alil. Kalau menurut saya itu penting juga. Iya. Makasih banyak ini RPK Muhaimin sudah kirim mawar ini. Iya, selanjutnya kita bacakan ini. Bugis Ji, bagaimana dana hibah dari Pemda mengalir ke Perkopimda lain sementara infrastruktur jalan sudah rusak? Ya. Nah, Rahman SP, saya punya pengalaman kerjasama media 1M per tahun. Iya. Jadi itu yang ingin saya katakan sebenarnya, Bung Alil, di sini. Dan mudah-mudahan juga didengar oleh teman-teman dari legislatif, karena biasanya katanya ada yang menonton cuma agak pagi-pagi ya. Saya tanya, biasa enggak dengar? Kita biasa nonton di DPRD, cuma kepagian katanya menurut dia, Bung Alil, kepagian. Jadi saya bilang daripada kesorean atau kemalaman lebih baik kepagian gitu kan. Jadi mereka biasa nonton. Saya ingin sekali itu kayak IGA Radio misalnya, Bung Alil, yang punya fasilitas media, kemudian bisa membuat berita-berita secara live ya, Bung Alil ya. Misalnya ketika ada paripurna, ada pembahasan apa, kemudian disiarkan ya, Bung Alil ya. Atau penggalan-penggalan saja lah off air seperti itu. Itu kan dibutuhkan sekali oleh masyarakat kita di daerah baru ini, Bung Alil. Nah itu kan sepertinya kita setelah menyerahkan semuanya ke DPRD, selesailah tugas kita. Kita hanya tinggal menunggu saja. Tidak boleh juga begitu, Bung Alil. Kita juga harus tahu. Nah, kenapa misalnya kayak DPRD ini tidak bisa kontrak kerjasama misalnya dengan ini? Atau jangan-jangan ada tapi saya belum tahu, Bung Alil. Belum ada. Belum ada. Sebaiknya kalau menurut saya nanti di dalam anggaran pokok tahun 2026 mestinya ada publikasi dari media. Khusus untuk DPR, Bung Alil ya, khusus untuk DPRD, supaya kita bisa tahu apa perkembangan wakil-wakil rakyat yang diberikan amanah oleh masyarakat baru yang ada di sana, Bung Alil. Seperti tadi yang dikatakan tadi oleh pengalaman di Dunukang itu kontraknya, supaya memberdayakan juga lah, Bung Alil. Jangan ecek-ecek lah, karena maksudnya ini fungsinya juga luar biasa, Bung Alil, sebagai corong informasi untuk sampai ke rakyat kan, seperti itu. Iya. Oke, baiklah. Kita lanjut. Nah, jadi mudah-mudahan orang DPR
Tapi biasa menonton ikuti, tapi di luar kah? Biasa Bung Alil. Oh. Biasa. Oh. Biasa ditonton. Saya kira tidak pernah, tidak ditahu ini cara. Ya. Tapi yang kita juga ini harapkan ini Bang Ilo, kalau seumpama ini dari anggota DPR ini bisa bergabung juga di acara ini. Ya, ini malah lebih bagus. Jadi saya sampaikan kemarin, jangan alergi dengan pemberitaan, alergi dengan media, karena sebenarnya itu adalah magnet elektoral. Karena apa? Masyarakat baru ini juga ingin merekam, mengetahui apa yang Anda lakukan. Anggota DPR itu kan memang ditugaskan untuk menggonggong Bung Walil. Oh iya. Oh bukan yes. Iya Bung Walil. Dia memang ditugaskan dia itu untuk berbicara di DPR, menggonggong. Setelah melihat misalnya RAPBD yang didorong oleh eksekutif, maka dia telah satu-satu untuk melihat apa kemaslahatan untuk rakyat ini. Kenapa harus tinggi misalnya biaya operasional ini tidak masuk akal. Kenapa tidak dialihkan sebagian misalnya untuk ini lebih disentuh. Di dapil saya ada butuh ini, ada butuh ini, ada butuh ini. Ya kan seperti itu Bung Alil. Lalu dia minta Alil misalnya Garade untuk mempotret itu Bung, angle-nya. Jadi masyarakatnya tahu bahwa betul-betul ini wakil saya yang ada di DPRD baru memperjuangkan dapilnya Bung Alil. Sekarang saya mau tanya pernah enggak kita ada dengar statement-statement seperti itu? Tidak. Mak jalok-jalok misalnya ke DPR karena ada jalan yang betul-betul sudah hancur tetapi sampai hari ini tidak diperbaiki. Pernah kita dengar Bung Adil? Tidak. Sehingga wajar ketika kita bertanya atau merasa menduga bahwa mungkin karena ada konflik of interest. Bukan lagi urusan rakyat setelah ada di dalam dugaan gitu. Seperti itu ya. Tapi lebih bagus itu memang kalau ada penggalan-penggalan atau ada. Lebih bagusnya kalau siaran langsung. Bung Walil, bagus juga kalau Jadi situlah kita lihat siapa betul-betul anggota DPR kita, wakil rakyat kita ketika datang DPR. Memang dia bicara. Apa kok dia nama bicara? Agak balik tugas nana itu bawang tugasnya. Coba lihat kalau kita lihat fenomena DPR RI sekarang ini, kan semua berteriak tugasnya Anda kami bayar misalnya, mulai dari bajunya, mulai dari kesehatannya, mulai dari apanya kita jamin semuanya. Itu dari pajak kita. Tujuannya apa? Untuk berjuang, berbicara, menggonggong untuk memperjuangkan rakyat yang Anda wakili. Kan seperti itu Bung Alin. Meskipun pada saat terpilih Bang Ilo ada dugaan apa? Purani wajah. Pengawal siki kalau makan Pak Purani wajah. Narapito sih betul nih di lemah paling semua dalam. Iya. Tapi ya inilah pentingnya juga barangkali Bung Alil edukasi kepada masyarakat kita ke depan supaya demokrasi ini semakin baik ke depan dan orang-orang yang bayangkan itu sampai ada orang yang melakukan judicial review ya Bung Alil ke Mahkamah Konstitusi. Cuma sayang ditolak kemarin. Dia maunya itu orang yang menjadi anggota DPR minimal dia S2 ya Bung Alil. Minimal S1 Bung Alil. Tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Bung Alil. Tidak diterima itu anunya. Tapi dengan catatan bahwa saya lupa lagi apa catatan. Tapi yang jelas tidak ditolak itu. Jadi tamat SMA masih bisa. Rahman SP, banyak wakil kita yang takut karena tidak bisa bicara. Itu. Ya bahayanya tuh ya matelpon-matelponnya langkah ke langsung ke penipuan. Potensi penipuan. Iya, ini banyak wakil kita katanya yang takut dengan karena tidak bisa bicara di media. Ya banyak wakil kita yang takut ini. Padahal kita di media juga itu Bung Alil kan melakukan dia juga filter. Kalau saya misalnya kayak sekarang ini, saya kirim ke mereka dulu. Kalau mereka udah oke, kita buat Bung Alil. Mungkin itu lebih bijaksana. Misalnya untuk saling menjaga. Tetapi alhamdulillah saya bisa memberikan keyakinan kepada beberapa teman-teman kemarin di sana bahwa ini sebenarnya positif untuk Anda. Seandainya saya yang ada di DPR Bung Alil, pribadi ya, saya dulu DPR.
DPR. Saya kontrak media saya untuk saya. Iya. Dulu ada teman saya dulu di Jakarta, dia di pengurus KNP. Saya selalu ketemu di kegiatan kemudaan dan sempat lolos menjadi anggota DPR. Bayangkan itu, begitu pentingnya media pada saat itu. Belum apa-apa dia sudah kontrak TVRI waktu belum ada media-media nasional. Iya. Jadi kalau dia pergi membuka acara, dia panggil TVRI, wawancarai saya. Iya. Ini sekarang ini sudah gratis kita banyaknya mempublikasikan. Iya. Masih saja ragu. Iya. Iya, ini Rani baru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar komandan? Wah, iya Rani baru ini. Anggota tak Bang Ilo? Iya. Ya baik. Oke. Baik. Iya. Oke. Tim ses, ya kabar baik. Tim ses. Kembali ke inti dulu Bang. Iya. Terlalu jauh ke situ, bukan tema kan hari ini. Terbawa arus sih. Bapak ini keluar terbawa arus, Kalau terbawa dengan retorika saya itu sampai jam berapapun Anda pasti ikut. Deh, apa seru lah ada seding. Ya, karena itu kita punya keinginan, Bung Alil. Kita keinginan. Jadi makanya saya bilang kayak media ini jangan dibungkam lah, janganlah dibatasi bahwa hanya begini. Kalau sepanjang dia ingin berperan, itu kan anggaran dari daerah, anggaran dari pajak-pajak mereka juga hire aja, Bung Alil. Sepanjang dia bisa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pak Majatos itu nak kerja sama, kenapa dia mencuri aturan ya kan gitu kan juga gitu, Bung Alil. Makanya dibuat kontraknya baik. Iya, jangan terlalu pelit lah untuk anak daerah seperti itu. Jadi jangan pelit-pelit. Ada ini tadi baru. Iya, kalau terbawa arus miring itu kapal. Kalau miring kapal mulai minta ada yang melompat, Bunga. Oleng-oleng itu. Turunkan sekoci. Wah. Makanya saya bilang tadi partai yang saya sebut tadi itu jangan sampai oleng-oleng. Bang Ilo. Kita baru masuk ke tema ini. Iya, terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Baru ini, khususnya wisata ini. Kan ada beberapa wisata di Kabupaten Baru ini. Ya, tentunya ada Ujung Batu, ada Lasonrai. Ya, ada Lapak Lona. Makanya Lasonrai Bang Ilo. Bagaimana? Yang jelas sampai hari ini baru kemarin juga saya telepon adik-adik yang tinggal di sana. Jadi pana joka Pak. Hoi kasih. Banyak. Tak tutup mobil, palam mobil kurang. Iya. Ada Celebes Canyon. Ada beberapa banyak. Ada Bola Pitue. Potensi wisata gitu. Bola Pitue. Ada juga potensi wisata. Ada Laguna. Ada air terjun. Iya, Barutunge. Ada desa wisata air terjun Barutunge. Iya. Ada di Bukit Mado. Bukit Mado. Ada Celebes Canyon. Ada Pantai Ujung Batu. Iya. Ada air terjun Manuba. Iya, betul. Kemudian apa lagi yang di Nepo Monumen itu? Paceke. Nepo. Pantai Padoko Mageli, air terjun Mageli bukan ya? Betul. Ujung Matimboe. Tapi kira-kira Bang Ilo banyaklah di Kabupaten Baru. Ada juga objek wisata dulu yang terkenal di tahun-tahun 60-an waktu belum begitu banyak ya, segenerasi dengan Wainungnya di Taniteri aja, Wempubo Bung Alil. Tapi sekarang ya sepertinya sudah tenggelam dengan sejarah. Padahal itu juga potensi karena tanah itu adalah tanah milik daerah Bung Alil ya, yang sudah bersertifikat. Nah ini yang sekarang menurut saya juga saya ingin coba bagaimana pemerintah ke depan di tahun 2026 menghidupkan kembali ini karena juga potensi Bung Alil. Iya. Nah, ini ada yang komen ini air terjun juga ada di Tompok Bulu. Di Tompok Bulu. Engkau kue saya Bung Alil. Iya. Yang mengalir itu ke PDAM itu bagus juga itu di sana. Pastinya sebenarnya desa-desa ambil peran utama Bung Alil untuk yang berada di desa ya Bung Alil. Tinggal nanti ditopang atau didukung oleh pemerintah kabupaten Bung Alil, pemerintah daerah. Ya, kalau bicara potensi-potensi yang ada di Kabupaten Baru ini, khususnya wisata ini kan banyak sekali yang kita sebutkan tadi.
Kemudian Iya, Bang Ulil. Pertanyaannya Bang Ilo, Iya. apakah yang ada potensi-potensi wisata yang ada di Baru ini aktifkah atau bagaimana sekarang ini kondisinya? Seperti contoh Ujung Batu, apakah aktif atau tidak? Mungkin aktif. Aktif. Kalau di Bola Pitue sudah mulai tidak aktif. Apalagi kalau berbicara dengan Wempu Bu atau tempat wisata lain kan? Wempu Bu. Wempu Bu ini sudah kan mati. Iya. Seharusnya bagaimana itu Bang Ilo? Kalau sudah produk begitu. Karangsewang dulu waktu masih jadi bupati. Kalau solusinya menurut saya, ini kan ada kelebihan yang dimiliki oleh Wempu Bu yang tidak dimiliki objek wisata lainnya, Bung Alil. Pertama, apa itu kelebihannya Bang? Wempu Bu ini kan kolam renangnya itu standar nasional. Standar nasional kolam renang yang ada di sana dengan luasnya, Bung Alil. Oh. Artinya apa? Seperti sekarang ini, anak-anak kita kalau mau lomba renang di Porprov, Bung Alil, dia kan harus keluar latihan. Biasanya dia ke Pangkep atau dia ke Parepare, Bung Alil. Itu kan kosnya besar, Bung Alil. Belum akomodasinya, belum mereka harus bayar retribusi dan sebagainya. Padahal kita punya. Ini kan sudah pernah dibangun dulu oleh Pak Suwardi waktu masih jadi bupati. Itu sudah pernah dibangun lantai keramik, itu diperbaiki keramiknya, Bung Alil ya. Lantai keramik. Tetapi karena pada saat itu masih suasana COVID, tidak bisa full langsung dikerja pada saat itu, sehingga ada masih beberapa seperti ruang ganti, gazebo dan sebagainya itu yang belum ada. Kemudian papan loncat dan tinggal dibenahi saja sebenarnya itu kan, dan luas di situ bisa dipadukan dengan sport center, misalnya main tenis dibuat di sampingnya karena luas, Bung Alil. Luas sekali di sana itu. Kalau kita masuk di situ itu langsung tertulis di situ tanah ini sertifikat milik pemerintah dengan luas sekian. Artinya sudah selesai, itu milik pemerintah. Nah, tergantunglah pemerintah apa yang mau dibangun di situ, apakah tetap melanjutkan itu. Yang jelas ada gunanya lah, ada memberikan kontribusi untuk daerah, Bung Alil. Kita ini kan mau bagaimana ada PAD di daerah ini lebih meningkat, tapi PAD yang bersumber dari hal-hal yang produktif, bukan PAD misalnya dengan menaikkan pajak lagi untuk retribusi pasar, retribusi parkir, dan bukan itu, Bung Alil. Tapi yang seperti itu. Iya. Oh, kalau yang di Wempu Bu ini kan berstandar internasional di nasional, Bung Alil. Kolam renangnya. Oh, nasional. Oh iya. Jadi bisa ditempati latihan-latihan itu, Bang Ilo? Oh, bisa, sangat bisa sekali, Bung Alil, karena standar nasional. Dan sebenarnya itu mungkin tidak terlalu beberapa lagi, cuma mungkin maintenance, misalnya air yang harus diganti, diberikan pompa keluar masuk air, Bung Alil, itu sudah bisa jalan. Dan itu sebenarnya kalau ada pemerintah daerah Kabupaten Baru misalnya memberikan ke semacam kepada desa untuk bagaimana memulai itu dan bekerja sama, mungkin saja cepat itu, Bung Alil. Apalagi kerjasama dengan BUMDes, mungkin bisa. Karena ada hasil. Ataukah misalnya, Bung Alil, kita tawarkan saja potensi itu kepada pihak ketiga. Yang profesional. Mungkin ada yang tertarik, Bung Alil. Mungkin ada yang tertarik. Nah, cuma kan perlu memang kreativitas. Perlu kreativitas, bikin gambarnya, bikin master plan-nya di situ, baru tawarkan misalnya siapa yang mau investasi di sini jangka panjang misalnya 30 tahun. Dengan catatan bahwa tidak ada lagi beban untuk ke daerah. Kemudian kalau ada retribusi nanti bagi hasil. Begitu bunyinya, Mbak. Pasti ada yang tertarik, Mul. Iya. Kalau bicara terkait dengan Bola Pitue ini, Bang Ilo. Ini Bola Pitue ini katanya dulu aktifnya. Sekarang katanya aktif Tonji, tapi begitu. Jadi Bola Pitue itu kan miniatur mini Kabupaten Baru, karena ada 7 rumah yang melambangkan transformasi karya arsitektur orang Bugis Baru, Bung Alil. Jadi di situ sebenarnya kental dengan budaya, karena 7 rumah di situ melambangkan ciri khas rumah-rumah orang Bugis di 7 kecamatan, Bung Alil ya. Nah, kondisinya hari ini ada di 7 rumah itu hanya 3 yang menurut saya layak, yang masih dipersewakan bagi pengunjung yang mau datang. Karena 3
itu digunakan oleh Angkatan Laut, Bung Alil. Oh iya. 3 digunakan oleh Angkatan Laut yang pengawas laut itu, kemudian yang 1 biasa digunakan oleh pengelola. Tapi kalau ada tamu, dia mengerti Ji untuk diberikan. Dan itu dipersewakan memang, Bung Alil, diatur di dalam diatur di dalam perda, ada perdanya, Bung Alil. Oh. Nah, cuma kondisinya sekarang sudah banyak yang rusak, misalnya. Nah, aku mau bicara Bugikit Dapara. Nah, kolam ikannya mungkin sudah tidak terawat. Kemudian Baruga, tempat pertemuan itu misalnya sudah perlu ada perbaikan-perbaikan. Misalnya di sisi kiri kanan, tangganya mungkin juga perlu. Karena sudah tidak ada tangganya, Bung Lil, untuk naik di situ. Oh, nah, jadi pengelola ini ada. Jadi pengelola sekarang itu ambil tangga dari pinjam tangga dari yang punya tangga besi. Tapi itu kan cuma dipinjam, Bung Lil. Menurut saya ini hal-hal kecil seperti ini, kalau kita rajin turun ke bawah, pasti tersentuh hati kita untuk melakukan perbaikan. Toh juga uangnya bukan uang pribadi, Bung Alil, ini kan uang daerah, uang pajak. Paling kita kasih PL di situ tidak sampai 200 juta, mungkin sudah bisa lagi layak. Karena ini pernah ramai dulu dikunjungi orang, Bung Alil. Ini kan orang suka bermalam, orang mau memancing misalnya, atau mau ke orang mancing ke laut, dia nginap di situ, atau mau bikin acara-acara budaya, membuat event, dia sering gunakan ini Baruga sebagai tempat pertemuan sekaligus akomodasinya yang ada di situ, Bung Alil, ya. Nah, apalagi kalau orang mau ke Pulau Panikiang, kan murah di situ, Bung Alil. Cuma kalau saya tidak salah 200 sampai 250 satu rumah. Itu bisa kalau orang tidur di situ bisa 8 sampai 10 orang, Bung Alil. Oh, iya malu. Murah kan? Jadi nak kau kongsi-kongsi ki 250. Nah, arwah kita tahu tasya kata 20 sebuta. Ada lagi angkringan, ada lagi pantai padong. Ya sudah mulai perlu diperbaiki lagi kembali. Yang seperti itu menurut saya, Bung Alil. Salah satu contoh kecil. Iya. Maka tuh makai kukeku sedih. Iya, angka telepon pertama. Iya. Yang penting tanya mau telepon makan jamu. Iya. Ini Pak Rahman SP, kreativitas berusaha untuk tingkatkan PAD. Iya. Iya, kreativitas ini. Iya, Bung Alil. Iya. Agak lama. Apa yang disampaikan oleh Pak Rahman memang perlu, Bung Alil. Jadi menurut saya jangan tanggung-tanggung. Jadi ada 2 kelompok kan biasa yang kita mau kalau kita mau tempatkan orang. Jadi ada kelompok memang pekerja, Bung Alil. Tapi ada orang yang ditempatkan dia menjadi pemikir, memang dia punya konsep, Bung Alil. Jadi berbeda itu orang yang jaga dengan orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan inovasi-inovasi kan, Bung Alil. Iya. Seperti itu. Nah, bola piti itu membutuhkan yang seperti itu, Bung Alil. Jadi kemudian dia punya kemampuan komunikasi untuk menyampaikan ke pengelola misalnya, katakanlah di bawah naungan pariwisata, pemuda olahraga ini, untuk menyampaikan bahwa ini sudah harus diperbaiki. Kalau seperti itu modelnya tidak mungkin lah ada PAD yang masuk. Yang kedua, ketika itu jalan tidak boleh lagi ada intervensi. Maksudnya intervensi itu kalau 250 ya orang bayar 250 lah misalnya. Contoh. Tapi dengan fasilitas sekarang ini, Bung Lil, ya mungkin bisa didiskon di sana kalau seperti itu. Iya, kalau ada kegiatan-kegiatan bisa di situ Masih bisa, Bung Alil. Jadi di Baruganya itu masih ada. Cuma itu tadi saya bilang ada tangga darurat di situ masih bisa jinai, orang kan tidak terlalu tinggi juga. Kemudian sisi kiri kanan itu hanya tidak aman untuk anak-anak kecil, tapi untuk orang dewasa tidak ada masalah. Kemudian fasilitasnya mungkin juga perlu dibenahi oleh pemerintah, seperti misalnya meja untuk meja pertemuan, Bung Alil, ya. Kemudian kursi-kursi misalnya untuk peserta, ya mungkin sudah saatnya perlu diperbaiki. Saya rasa kalau itu dilakukan, kemudian diberikan tanggung jawab untuk pemelihara yang baik bagi pengelola yang ada di sana, mungkin memang bisa menghasilkan. Coba bayangkan misalnya kalau 251 malam kali 7 rumah berisi setiap malam itu misalnya 50%-nya saya dari situ, itu sudah 750.000 per hari. Belum menggunakan Baruga, karena Baruga juga itu kan dipersewakan, Bung Alil. Dan ini bisa menarik memang karena ada kawasan, ada pantai, kemudian ada kuliner yang ada di depan kan, Bung Alil. Nah, tinggal orang merasa nyaman nggak ada di situ.
Seperti itu Bung Halil. Menariknya di mana lagi kalau selain itu pantai, Bang Ilo? Ya untuk sementara ya itu Bung Halil. Kalau di situ kan ada spot untuk foto ya Bung Halil ya. Tangga-tangga itu Bu yang menyeberang ke rumah itu yang dibuat jembatan itu tradisional. Ya betul. Kemudian orang bisa ke Panikiang sewa perahu, orang bisa memancing ke sebelah sewa perahu, orang bisa bakar-bakar ikan kalau malam. Kemudian ada angkringan kan di depannya ya, mau karaoke kan juga bisa. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini ya perlu di 2026 yang akan datang ini Bupati care dengan yang seperti itu Bung Al. Karena ada juga ruginya karena dia bisa memberikan pendapatan juga Bung Al. Bagusnya di situ kalau ada ikan-ikan dipelihara di situ kan ada itu saya lihat pada salo-salo atau jembatan gitu. Balik gitu. Iya, kalau ada bisa mancing, bisa mancing di situ juga. Apa makuku itu? Konsepnya sebenarnya seperti itu kemarin. Apa makuku itu? Gila konsepnya mancing. Seperti itu. Gila mancing orang sekarang. Iya, konsepnya seperti itu dulu sebenarnya Bung Halil. Jadi ikan itu disimpan di situ supaya orang bisa mancing-mancing. Tapi karena terkontaminasi juga dengan air asin Bung Halil ya, yang dari sungai itu masuk juga di situ sehingga tidak jadi. Akhirnya pernah lagi dirubah, dikasih dalam sedikit, mau dikasih bebek-bebek di situ yang permainan-permainan anak-anak itu. Tapi rawan karena dia agak dalam juga Bung Halil di situ. Kalau menurut saya mungkin konsepnya hanya ikan-ikan hias yang cocok supaya kalau kita duduk bisa menyaksikan ikan-ikan hias yang ada di situ. Kemudian diperbanyak lagi gazebo yang ada di dalam, kasih aneka bunga, kemudian jogging tracknya itu diperbaiki jadi orang bisa bermalam pagi-pagi bisa jogging keliling di situ Bung Halil ya. Ada yang di situ enak kan karena pelelangan ikan tidak terlalu jauh, hanya 500 meter saja mungkin Bung. Jadi kalau ada orang mau bermalam bersama keluarga lalu ke lelang beli ikan pagi atau malam bisa bakar-bakar ikan di situ. Iya, betul. Banyak potensi di situ dia. Banyak potensinya Bung. Iya. Tapi entahlah bagaimana, apakah nantinya ini bisa dilanjutkan ataukah ada investor yang mau menangani langsung ini? Iya Bung Ali. Iya. Ini ada Banca ini. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. Waalaikumsalam. Oke, boleh Banca. Iya. Macawe bola anu boleh itu. Oh, macawe di? Oh iya. Macawe bola anu boleh. Berarti nih selada kero kondisinya bola pitu ya. Salah cedal ya nama tu pantai Jepak konroan aku. Iya. Aga makanja kero Banca. Iya, Om Banca. Iya, makasih nih. Ya bu kan supaya menarik lagi toh. Ya. Makanya tuh kok biasa kan lampu-lampu agak kok anu dia kalau malam. Iya, kalau saya itu Bung Halil ke depan itu dibicarakan dengan baik-baik dengan provinsi ya, terutama perikanan provinsi. Sebaiknya bola putih itu dikembalikan pada fungsi awalnya Bung Halil. Jadi ini teman-teman kita itu kan dari Angkatan Laut mungkin hanya sementara saja Bung Halil ya. Tapi perlu diberikan solusi Bung Halil menurut saya. Tempat yang lebih layak lagi untuk beliau-beliau itu semua karena dia punya kan tugas juga berat ya dalam memberikan pengawasan terhadap laut Bung Halil. Saya malah menganggap di situ tidak layak lah Bung Halil. Dia harus betul-betul berada di pesisir laut dengan ada menara dan sebagainya ya Bung Halil ya. Dengan ruang-ruang kamar mungkin yang lebih baik lah. Sehingga 7 tempat yang ada di situ nanti betul-betul bisa dipersewakan untuk warga baru dan warga luar yang ingin berwisata di Kabupaten Baru tapi membutuhkan akomodasi yang sifatnya tradisional Bung Halil ya. Seperti itu. Iya, ini Pak Rahman SP, motor pengangkut gabah juga potensi wisata di Baru. Oh ini yang Tassi Gabah. Iya, kemudian Banca, ladies bagus disediakan biar rame. Sembarat dong. Iya,
Aku rame mega toma, rame toma tuh kok kah. Ya. Ya. Agak seneng, Bang Ilo. Yeah. Kita lanjut. Jadi potensi-potensi untuk di ini, yang dua ini yang tadi kita singgung ini di Borobitue dan Wempubu ini, ya memang banyak ya yang bisa kita lakukan di situ. Kalau di Wempubu sendiri nih, selain ini yang kolam renang ini bisa dibuatkan apa lagi yang kira-kira yang bagus di situ, Bang Ilo? Ya, itu tadi yang saya katakan, Bung Alil. Ini kan luasnya, saya cuma tidak hafal ya. Pernah dulu saya foto itu, Bung Alil, berapa luas di sertifikatnya itu. Jadi kalau dulu konsep awal, saya bicara awal dulu waktu masih Karen Sewang, Bung Alil ya. Jadi di situ kan ada kolam renang standar nasional, kemudian ada kolam juga untuk anak-anak. Jadi dibayangkan itu sudah berapa puluh tahun yang lalu itu sudah ada kolam orang dewasa, ada juga untuk anak-anak. Kemudian ada rumah besar semacam rumah baruga. Iya. Nah, kemudian ada lagi gazebo di sekelilingnya, Bung Alil. Nah, sekarang tergantung pemerintah setelah turun misalnya bupati atau wakil bupati atau kepala dinas pariwisata turun melihat kembali potensi itu apa kira-kira yang mau dikembang. Kalau saya harus di-combine, harus diintegrasikan misalnya dengan hal-hal seperti misalnya sport center. Iya. Ada misalnya lapangan tenis atau olahraga apalah yang sedikit agak relevan yang bisa menjadi daya tarik orang untuk datang di situ, Bung Ali. Seperti itu. Menurut saya yang jelas kalau itu yang terjadi, saya bayangkan bahwa dia bisa memberikan kontribusi pendapatan untuk daerah, Bung Ali. Dan mungkin saja daerah-daerah lain yang tidak punya kolam renang standar nasional mungkin bisa saja datang latihan di situ. Karena apa ya? Kita di Baru ini, terutama di Baru Kota ini, Bung Ali, harus diakui di Baru ini kan kurang sekali kolam renang. Bahkan tidak ada mungkin ya, Bung Ali. Ada kalau di Diana Waterpark itu kan maksudnya standar, bukan standar. Yang kedua, di situ mungkin sudah agak terganggu karena konsepnya bukan konsep seperti itu, Bung Alil ya. Dia kan water boom, Bung Alil ya, seperti itu. Ada kolamnya satu lagi tapi jarang yang digunakan karena sudah pernah ada musibah orang meninggal dulu di situ, Bung Alil ya. Nah, kalau Wempubu ini dikelola kembali, saya yakin bisa memberikan multiplier efek ekonomi dan itu tidak sulit karena bisa kerjasama dengan desa atau memberikan kewenangan kepada desa. Mungkin sekarang desa belum berani karena itu bukan belum ada pelimpahan kewenangan begitu, Bung Alil. Kalau saya perlu ini sudah didiskusikan 2026 ini supaya ini bisa kembali dilakukan. Ini nostalgianya banyak sekali, Bung. Saya punya nostalgia dan teman-teman yang lahir di tahun 60-an 70-an ini saya naik sepeda dari Baru ke sana itu naik sepeda mini special itu, Bung Ali. Iya. Di sana. Sambil mak jampu monyet, jampu batu dan sebagainya. Dan di situ enaknya karena sudah dua akses, bisa lewat Hombes, bisa lewat dari depan, Bung Ali, dari Binuang. Dan jalan bagus, sudah pernah dikerja oleh Bupati dulu. Jalan sudah bagus. Iya, ini komentar Andi Sundra ini 68. Masih kecil itu, masih di SD atau SMP. Kolam renang SD sampai SMP. Di Wempubu itu zamannya almarhum Kereng Sewang, ya. Betul. Yeah. Kalau yang lahir 60 seperti komandan kita ini, Pak Sundra ini pasti tahu, Bung Alil. Cuma saya bilang seandainya itu adalah tanah berkonflik ya mungkin kita agak ada masalah. Ini bukan, ini sudah sertifikat, Bung Alil. Jadi tinggal dilanjutkan saja, turun lakukan assessment, kemudian duduk bareng misalnya pemerintah, dinas terkait, undang desa yang terkait situ. Nah, kalau tidak mampu ya kasih pihak ketiga untuk laksanakan itu, Bung Alil. Dan kalau itu sudah terjadi, senang kau nih, Bung Alil. Pembinaan kita, anak SD, anak SMP, anak SMA, latihan renangnya sudah di situ, praktek olahraga, Bung Alil. Tinggal ya kan seperti itu, Bung Ali. Dan aksesnya menurut saya kalau kita dari Baru tidak jauh-jauh amat, Bung Ali. Iya, mudah-mudahan ini ada nanti tindak lanjut dari pemerintah daerah. Apakah diaktifkan kembali atau bagaimana? Ya, dengar informasi sudah pernah diperbaiki dari pihak Dinas Pariwisata.
Ya itu yang saya sampaikan tadi Bung Alil, bahwa pernah dulu waktu masih zaman Pak Suwardi Saleh ya, Bu Bupati, diperbaiki keramiknya, lantainya Bung Alil. Tetapi setelah itu saya datang lagi kontrol di sana, saya buat berita dulu di Gecar News itu, saya kasihan karena ternyata itu digunakan untuk pelihara ikan. Lah. Semakan ikan mujair, ikan nila di situ Bung Alil. Pak Dek gagal manfaatnya jadi ero kama masyarakat enak biar nata pangi gabala Pak tidak mungkin tetap pengkalan subale mega koro. Iya. Jadi penuh balik. Apa ero kamar penuh ikan Bung Alil. Kemudian itu toiletnya itu dengan ganti baju itu seperti uka-uka, gambarnya sudah seram kalau kita datang ke situ ya. Menurut saya itu dulu lah dia dipercantik, kemudian dia dikelilingi dengan gazebo, kemudian dikasih lagi keramik kiri kanan itu Bung Alil di atas itu sudah lumayan itu. Sore-sore pasti ramai orang pergi berenang di sana, pagi dan sore pasti. Iya. Ini Banca, kalau di bola pitu pihak pengelolanya belum terlalu paham aja. Pak belum terlalu paham mengelola atau bagaimana? Iya. Pihak pengelola. Saya sudah jelaskan tadi Bung Alil bahwa memang harus berbeda itu pengelola dengan katakanlah diberikan tugas untuk menjaga. Oh iya, pengelola dengan penjaga kan beda dia. Beda-beda. Kalau pengelola itu diberikan kewenangan untuk bagaimana dia mengelola, harus ada inovasi, kemampuan berkomunikasi, misalnya dengan stakeholder terkait untuk apa yang perlu dibenahi. Nah, kasihan sekarang itu yang jaga di sana, mereka harus keluar uang sendiri untuk beli pulsa listrik, dan sebagainya. Jadi pusing ya. Beruntunglah misalnya ada di depan kuliner itu yang bisa mensubstitusi kalau ada penghasilan sedikit, tapi itu habis juga untuk kebersihan. Nah sebenarnya yang bisa memberikan kontribusi besar ini memang yang Baruga yang sering dijadikan pertemuan. Malah saya usulkan ke depan di situ bukan hanya tempat pertemuan outdoor, harus ada indoor juga Bung Alil. Karena terkadang kalau bunyi musik di depan itu, itu juga mengganggu orang kalau ada acara sound system Bung Alil. Sepuluh mua kormaka sama karaoke Bung Alil. Kata ini di mabicara ini gagal yang kalinga, padahal kita ini butuh konsentrasi, butuh situasi yang nyaman untuk memberikan materi. Katakanlah seperti itu. Jadi ada outdoor, ada indoor. Seperti itu. Betul. Dengan pool AC tentu ya. Iya. Ini saya dengar informasi dari Wawan Togunawan ini. Waktu itu saya masih di Baru Kabah Ops. Oh iya. Iya. Aku pengelola sama dengan pemegang kebijakan. Iya, penjaga pelaksana teknis. Iya, betul. Pengelola dengan penjaga. Iya. Aku kelola betul dengan baik itu banyak bisa dihasilkan apa? Bisa Bung Alil. Ini kan bola pitu, contoh bola pitu. Bola pitu itu kan layak dikelola sama dengan kita mengelola hotel. Iya Bung Alil, harus ada misalnya front office di situ untuk menerima tamu, ada hotline telepon misalnya, sudah ada IG-nya, sudah ada TikTok-nya misalnya. Ketika orang mau reservasi, sudah melalui reservasi seperti itu. Kemudian fasilitas dan sarana yang kita tawarkan sudah ada. Misalnya kamar itu harus di-shoot, dikasih foto, spring bed-nya seperti apa, fasilitas kamar mandi, air dan semua fasilitas. Harus seperti itu Bung Alil, itu baru profesional. Baruganya itu apa-apa saja disediakan di media pertemuan, ada sound system kah, kemudian bagaimana dengan meja bundar, apa dan sebagainya, itu kan perlu orang tahu. Dan orang yang bisa lakukan itu adalah orang yang paham memang tentang hal seperti itu Bung Alil. Tetapi ya itulah tadi, dia harus menjadi profesional. Kalau dia profesional saya rasa dia hidup. Karena itu tadi ada beberapa kelebihan yang dia miliki. Tadi misalnya karena ada pantai Bung Alil. Jadi kalau kita mau bikin kegiatan outbound misalnya Bung Alil, semi outbound di dalam bola pitu saja itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kita keluar ke pinggir pantai. Ini nilai jualnya sebenarnya ini luar biasa Bung Alil. Bisa menghasilkan PD. Kalau saya dengar dia ditarget hanya PAD 1.500.000 per bulan. Kalau orang-orang saya tidak sombong ya misalnya, kalau orang-orang yang paham itu kecil itu 1.500.000 Bung Alil. Kalau hanya ditarget sama Kadispora misalnya 1 juta. Tapi sekarang dia tidak bisa. Jangankan 1.500.000, 500 pun saya tidak bisa Bung Alil. Karena itu tadi tidak ada tamu. Bagaimana mau ada tamu kalau fasilitas tidak memungkinkan lagi Bung Alil?
Iya. Berarti harus fasilitasnya juga dibenahi. Dibenahi Bung Alil, termasuk 7 ini harus dipersewakan. Supaya layak. Saya tadi hitung-hitungan sederhana. Perdanya kan 250.000 ini satu rumah. Dalam 250.000 kalau orang satu keluarga, dia ada 6 orang. Kalau diambil kamar di baru itu dia habis uang menghampiri 1 juta karena dia butuh kamar minimal 2. Kalau di situ Bung Alil, dia sudah tidak usah kamar, dia ambil spring bed saja keluar di situ, dia bisa baring di situ lebih santai. Dia hanya bayar 250.000. Iya kan? Iya. Nah kalau 250.000 tidak usahlah 7 rumah, 4 saja setiap malam, setiap hari misalnya Bung Alil. Kalau ini sudah terpromosi dengan berarti 1 juta per hari. Kalau target PAD cuma 1,5, makanya saya bilang kalau saya berani tanda tangan saya di situ andaikan saya masih misalnya begitu. Kalau hanya target 1,5 agak susah itu Bung Alil. Mungkin kita butuh waktu 1 bulan, tapi bulan keduanya sudah bisa ada hasil. Sepanjang itu tadi catatan bahwa diperbaiki manajemennya. Ada yang bertugas mengganti spraynya, ada yang bertugas mengantar menu di sarapan pagi, ada yang bertugas menerima. Ya harus manajemennya seperti hotel, dia harus service excellent Bung Alil di situ karena dia layak dengan hotel. Karena dipersewakan ini tempat. Iya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi ini ada komentar ini. Tidak ada apa ini? Oh Banca ini tidak ada kalau pengelola yang sekarang. Kalau ada pertemuan para diajen tidak mau melibatkan warga sekitar. Oh para diaji tidak mau melibatkan warga sekitar. Kemudian aku pariwisata sumber dana pemerintah. Ya tidak kreatif atau jeli memilih sumber-sumber pendapatan daerah. Pasti miskin wilayah itu. Iya. Kemudian Banca betul kalau pihak pengelola paham. Ya, kalau pengelola paham kan, ya itu tadi yang kita sampaikan bahwa bisa mendapatkan PAD yang lebih di atas dia. Bisa boleh. Jadi kalau sumpama Bang Ilham, karena sebenarnya di Bola Pitu itu masih luas, boleh. Masih luas sampai tempatnya, masih ada kemungkinan. Sampai di pinggir pantai kayak itu kan sampai di belakang, itu kan berbatasan dengan puskesmas Bung Alil ya. Kalau dia mentok sampai ke ujung sana ke utara juga masih ada pre di situ. Berarti kan sungai di situ Bang. Kemudian dibatasi oleh jalan. Setelah di depannya kan tempat kuliner. Iya. Oh, masih jauh dari sungai Bung Alil. Oh masih jauh. Masih ada beberapa rumah baru sungai. Iya. Ini ada Andika nih, daerah kita memang kurang inovatif. Iya, jadi perlu tuh inovasi atau inovatifnya ini ya. Perlu kira-kira ini Bang Ilodi? Perlu. Iya. Perlu Bung Alil. Jadi sebenarnya baru ini pemerintah kan sekarang pusing juga memang Bung Alil. Bagaimana ini daerah kita ini PAD-nya bisa meningkat. Saya setuju bagaimana kita menggali potensi daerah untuk mendapatkan PAD sepanjang itu tadi bukan eksploitasi ya, maksudnya seperti itu Bung Alil ya. Bahkan sebenarnya andaikan sumber-sumber PAD kita sudah mulai bagus Bung Alil. Ada sumber-sumber yang produktif lah misalnya seperti itu. Malah saya sebenarnya berpikir itu kayak rumah sakit, orang mau masuk itu dikasih free saja itu parkiran. Orang masuk ke pasar kasih free saja dengan catatan kalau PAD kita sudah bagus sehingga kayak pelayanan publik begitu tidak usah lagi menjadi target. Misalnya Bung Alil ya, mungkin dengan dikasih free orang ramai pulang pergi masuk akhirnya pasar bisa betul-betul bergerak. Tapi kalau sekarang kan dimaklumi juga karena masih banyak potensi-potensi yang belum tergali dengan baik Bung Alil. Iya. Aku lo kita mau aja. Mudah-mudahan jadi ini Bung Alil yang saya katakan tadi, mudah-mudahan jadi ke depan ini packing plan yang dari dari PT Kons ya. Jadi masuk ke baru. Kalau itu yang jadi masuk ke baru, mungkin tenaga kerja tidak terserap begitu banyak. Tetapi pajak dan retribusi bagi daerah ada. Sehingga dengan demikian PAD kita ini bisa lebih meningkat lagi Bung Alil. Mungkin dia bisa memberi kontribusi itu dalam 1 tahun itu mungkin paling sedikit itu mungkin juga nilainya miliar itu Bung Alil. Iya. Seperti itu. Dulu itu ada saya lihat itu packing plan juga ini Bosowa.
Adakah di situ? Di mana memang? Di Baru. Mungkin juga. Iya. Kan saya tidak pernah dengar itu. Di Siaung. Iya. Nah kalau ada lagi itu Bung Alil, ya terjadi lagi persaingan itu tadi, bisa jadi lagi gagal. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak. Tapi informasi yang saya terima kemarin, mereka sudah mengurus berbagai perizinan. Jadi memang ada kemungkinan untuk packing plan dari itu jadi masuk Bung Alil. Iya. Oke, Andi Gani, tempat pariwisata baiknya dikelola swasta. Iya. Oh, di pihak ketiga kan ini di ceritanya. Iya. Iya. Iya, benar juga apa yang dikatakan Andi Gani seperti yang kita sampaikan tadi. Karena rata-rata objek wisata yang dikelola oleh pihak ketiga pasti maju Bung Alil. Karena dia tidak mau rugi. Dia kan investasi. Contoh lihat misalnya Pulau Dutungan gitu Bung Alil. Pulau Dutungan kalau malam minggu itu kan berduyun-duyun yang orang dari daerah lain ya untuk datang bermalam di sana Bung Alil ya, menikmati pulau. Kemudian kita lihat Diana Water Park. Mungkin satu-satunya Diana Water Park di daerah Ajak Taparang ini Bung Alil ya, di daerah di sini yang mungkin cukup ramai pengunjungnya, tidak berhitung hari Sabtu atau Minggu. Saya pernah 2 kali sudah cek datang ke sana, tidak pernah, selalu ramai di parkiran Bung Alil. Dan saya hitung-hitung itu saya tidak tahu kontribusinya masuk kepada daerah berapa, tetapi ratusan juta per bulan itu Bung Alil. Ya, jadi ini jadi kita bacakan, aku jadi sumber kekayaan pariwisata baru sebenarnya menjanjikan, cuma itu gagal di manajerial dengan benar. Oh iya. Andi Gani, dengan pengelolaan yang profesional, perkuat identitas daerah di kita dulu, baru kita menarik wisatawan. Iya, Andi Suratabelet dan Pak Iga, mauku berkunjung ke tempatnya Letingku di mana? My brother. Oh iya, jalan ke studio. Silakan saja ke Radio Pos Sundra. Iya. Ini sebenarnya ini salah satu andalan kita juga di Baru ini sebagai putra daerah yang berkarir di kepolisian Bung Alil. Tapi mungkin sudah memasuki masa-masa penghujung juga ya. Mungkin tahun depan udah pensiun juga ya. Terakhir pernah jadi Kabak Ops di Baru. Saya sebenarnya kemarin berharap sebenarnya beliau ini meskipun bukan dari Angkampli, tapi saya berharap untuk bisa masuk ke jalur bisa menjadi minimal Kapolres baru selesai Bung Alil. Beliau sangat komunikatif juga. Ya mudah-mudahan ketika selesai pensiun nanti back ke Baru ya bisa ngambil peran lah, minimal bisa juga jadi anggota DPR atau apalah yang bisa menjadi anggota DPR yang baik Bung Alil. Atau bisa maju dalam pentas yang lebih besar mungkin ya. Bisa masuk ke eksekutif ya boleh juga. Ya ini target PAD-nya masih Spirit Menko Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Harusnya sekarang Spirit Purbaya. Ini menarik lagi nih dari aku ini. Itu kan teorinya Purbaya Bung Alil. Iya. Jangan pelin. Bagikan uang itu kepada private sector, biar mereka jalan. Kalau uang itu ditahan atau dipakai saja operasi, itu tidak memberikan multiplier efek ekonomi yang bagus. Beda misalnya, coba kalau semua sektor-sektor objek pariwisata itu diberdayakan daerah ini, coba ngelihat, pasti ngelihat ekonomi jalan, pasti daya beli masyarakat juga ikut terbantu Bung Alil. Ya kan begitu. Oh Bung Alil ya. Kalau saya itu yang harus digalakkan. Oleh karena itu menurut saya sebelum ini Ibu Bupati kita ini melakukan tanda tangan mutasi yang melantik ini pariwisata ini catatan saya ini. Iya, harus orang mudah-mudahan right man on the right place. Yang betul-betul memahami dunia pariwisata. Iya Bung Alil. Dan siapa itu Bang? Siapa itu yang Bang? Ada Bung Alil, banyak lah di daerah ini. Banyak tinggal mereka dikasih kepercayaan dan dikasih target Bung Alil. Pokoknya saya selantik sekarang jadi kepala dinas pariwisata. Saya mau tahu 2 tahun paling minimal sudah ada yang menjadi brand di Baru. Ya kan begitu Bung Alil. Jangan tidak dikasih target, sudah dikasih amanah, dikasih TPP tidak ada targetnya, copy paste, gak pada mah. Iya, ini ada meraulang ini. Konsep Purbaya sangat sederhana. Iya, sederhana tapi dia apa pusing-pusing, tidak berbelit-belit. Pusing-pusing. Iya. Ini ada Tersus Bosowa di Siaung. Iya, ini informasinya Digani. Kita tanya dulu Digani. Iya, karena dari mana ini baru muncul.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Iya, agak kata Batu Mai. ya, alhamdulillah baik-baik. Di mana kini? Wasekus ya saya eskapator. Iya, masih di atas alat ini. Oh, masih di atas salat. Oh, luar biasa. Iya. Ini mungkin dari tadi kini monitor atau mengikuti acara kita. Baru-baru aja masuk kebetulan tadi kita Iya. Bola Pitu. Kemarin kan saya sempat dari Bola Pitu aja. Iya. Bukan di Bola Pitu, sebenarnya di area situ, sekitar situ. Oh ya. Sedikit adalah maksudnya aktivitas perekonomian di situ ya. Di mulai banyak pedagang-pedagang kulit di situ. Iya. Kalau kita lihat bagaimana potensi-potensi di situ, apakah banyak bisa yang dikembangkan di situ kalau menurut kita? Sebenarnya banyak, Pak. Iya. Cuma kembali lagi ke pengelolanya. Dan sebenarnya pengelola di situ yang diberikan tanggung jawab itu amanah juga teman-teman saya. Oh iya. Mungkin kurang support juga dari pemerintah saat ini. Ya. Makanya kemarin alasannya anggaran juga. Yang aku bilang itu, makanya kita bilang tadi itu sebaiknya industri pariwisata seperti itu ada baiknya dikelola oleh swasta, di pihak ketiga kan. Ya, ketiga kan aja. Soalnya kalau mengharap APBD juga itu agak sulit. Iya. Nah, yang kemarin kan beberapa sering kemarin ngobrol sama teman-teman juga di sana. Ya memang daerah kita bisa dibilang sangat kurang inovatifnya. Jadi beberapa daerah beberapa daerah di Kabupaten Baru itu seperti ada kebun nanas, tidak salah. Perkebunan nanas kan yang di atas di daerah pegunungan itu. Iya, di Pujananting. Kurang kita itu. Yang sebenarnya itu bisa jadi agrowisata juga di daerah. Kawasan agrowisata. Jadi sebenarnya industri-industri seperti itu yang perkebunan seperti itu bisa kita kelola. Sebagai tempat pariwisata. Misal keadaannya nanti juga misalkan insya Allah nih lapangan kerja seperti Kemenkons itu juga bisa menjadi pariwisata, industri pariwisata seperti itu. Mungkin temanya itu seperti mengajarkan lah buat adik-adik bahwa seperti inilah pengelolaannya, semacam di PT Vale sana ada, Pak. Iya. Jadi memang kita harus memanfaatkan yang seperti itu. Kalau misalkan di Bola Pitu itu mungkin kita bisa buat pada reken runway di Pulau Dutungan itu, Kak. Oh iya. Tambak ikan sunu. Nah itu kan bagusnya kan juga itu kita bangun di sungai-sungai situ. Iya. Jadi orang-orang datang ke situ malam mingguan segala macam bisa nginap juga sambil spot mancing. Iya. Hanya saja memang pendanaannya yang kurang. Teman-teman jujur kemarin bilang pendanaan dari daerah kurang pariwisata. Iya. Cocok kita bilang swasta yang itu kelola. Iya betul. Iya. Kalau swasta mungkin lebih tahu. Kalau swasta yang kelola ya banyak inovasi itu. Beda kalau pemerintah daerah yang langsung kelola di Bang Ilo. Iya Bung Alil. Iya. Jadi memang Bola Pitu itu terakhir diperbaiki Bung Alil itu di awal-awal pemerintahan Pak Suwardi Saleh kemarin dan di awal-awal pemerintahan Pak Suwardi barangkali ya setelah beliau jadi bupati dari PLT dan saya ada terlibat juga memang di situ kemarin Bung Alil. Saya jalan-jalan sama beliau langsung saya disuruh Pak Ilham coba bagaimana caranya dibenahi ini. Karena waktu itu mau hari jadi baru, gubernur mau datang Bang Olil. Iya. Jadi kita punya waktu itu hanya 1 minggu kurang lebih. Jadi saya panggil lah karena saya bukan kontraktor, saya panggil seorang kontraktor, saya bilang kok kerja ini, tetapi anggarannya belum ada nanti tahun depan ya, maksudnya. Iya. Nah sudah dekat Bang Olil ya. Itu ada satu lebih dulu itu Bang Olil. Jadi ada 2 yang kerja dulu itu, ada dari PU, kemudian dari kontraktor.
Karena satu unit kamar di situ harus VIP, standar hotel bintang, begitu Bung Alil. Karena di situ Pak Sahrul pada saat gubernur dulu ganti baju ya, istirahat sebelum berangkat ke alun-alun untuk mengikuti hari jadi baru Bung Alil. Dan beliau sempat mandi kamarnya itu luar biasa, kamar mandinya pokoknya standar hotel semua di situ, Bung Alil, spray bednya, AC-nya sudah bagus. Dan itu adalah yang terakhir barangkali Bung Alil jadi sekarang. Jadi kalau kita berhitung memang mungkin 5 sampai 7 tahun ini tidak ada pembenahan apa-apa lagi di sana, Bung Alil. Jadi memang sudah saatnya menurut saya tidak boleh kita berhitung di situ antara berhitung rugi laba ketika kita akan berinvestasi, karena Bola Pitu juga itu adalah ikon perjalanan arsitektur kita, transformasi pengetahuan dalam merancang bangun bola bugis, rumah bugis Bung Alil kan. Di situ kadang-kadang budaya, mestinya di Bola Pitu di situ justru ada etalase satu, misalnya untuk produk-produk lokal daerah Bung Alil yang sudah jadi brand seperti makanan-makanan khas atau pakaian-pakaian khas, baju-baju misalnya dengan brand Bola Pitue dan sebagainya. Kemudian ada cerita sejarah terkait dengan baru sehingga menambah lagi orang keinginannya untuk datang. Dan di situ sangat bagus Bung Alil. Kita punya sungai yang ada di samping itu, bisa dibangun dermaga kecil di situ. Kok sama dengan kalau kita ke Makassar, kita mau menyeberang ke pulau apalagi itu dulu terkenal itu Lailai ya Bung Alil ya. Di situ ada perahu dipersewakan, jadi masyarakat lokal yang ada di situ itu bisa diberdayakan dengan sewa perahu Bung Alil. Tapi dikoordinir oleh manajemen Bola Pitue. Orang-orang yang memancing sudah punya database tentang perahu-perahu yang bisa dipersewakan memancing. Misalnya satu pancing itu sekian dan diantar langsung dengan orang yang ngerti tentang spot-spot di mana tempatnya ikan Bung Alil. Sekaligus mereka bermalam di Bola Pitue. Jadi yang kedua, dia juga bisa menawarkan objek wisata yang dikelola oleh pengelola Bola Pitue, antara dari Bola Pitue misalnya menuju ke objek wisata yang ada di Pulau Panikiang. Bagaimana melihat koloni kelelawar, binatang dari Australia yang ada hijrah di sana. Kemudian bagaimana kehidupan yang ada di pulau itu luar biasa. Bako di sana itu kan sebenarnya pengetahuan Bung Alil. Tinggal dikelola, di-manage saja dengan baik itu boleh, dan itu pasti akan jadi. Karena ada Bola Panikiang, ada pelabuhan Garongkong Bung Alil. Ini kan luar biasa. Spot saja untuk dipanggil orang memancing saja itu sudah uang. Dipanggil saja untuk kerjasama langsung makan ikan misalnya di pelelangan, itu juga sudah peluang Bung Alil. Tapi ini harus orang yang diberikan untuk mengelola ini paham dengan hal-hal seperti itu, konsep bisnis pariwisata itu Bung Alil. Tapi kalau dengan kondisi sekarang ini mohon maaf saja mungkin memang tidak bisa. Daging sebenarnya yang keluar. Oh iya, daging lagi. Sebenarnya itu kemarin ada obrolan juga kan. Nah, apa di alangkah baiknya ke depannya kita itu dinas pariwisata, perikanan mengadakan program penanaman terumbu karang di belakang di area sekitar Panikiang itu. Dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dari Madelo sampai Sumpang Binangai. Yang harus kita up. Jadi ada edukasi. Jadi ketika masyarakat ikut andil dalam aktivitas dan program itu kelak seperti penanaman terumbu karang. Jadi rasa memilikinya itu tanggung jawab, dan rasa memilikinya itu untuk masyarakat sekitar situ ada. Kemarin kan kita tidak terlalu melibatkan masyarakat untuk itu. Dan petanya terumbu karang di daerah Panikiang itu petanya sudah mulai rusak bisa. Artinya kita harusnya memang sudah Pemda itu harus turun ke masyarakat, mengadakan edukasi seperti itu ke masyarakat. Biar ada tanggung jawab dan rasa memiliki. Iya betul. Apa yang disampaikan di Gani itu betul Bang. Nah pusing ini pengelola kalau misalnya begini Bang. Dia kerjasama dengan sekolah-sekolah. Misalnya minggu ini kita punya konsep wisata, tidak usah lagi saya sebutkan konsepnya apa. Dengan sekolah-sekolah Bang Alil ya. Sediakan perahunya, sediakan apanya. Satu orang paket sekian. Itu kan uang Bang Alil. Dan pasti banyak yang mau lah, yang penting misalnya perahunya aman dan sebagainya. Yang seperti itulah. Gini Om. Maksudnya apa ya? Kita ini kan di baru terlalu dekat, maksudnya pendapatan kita itu dari perikanan juga. Jangan sampai anak-anak, adik-adik kita ditanya tentang perikanan dia tidak tahu. Kan kayak gitu.
Yang tahu itu cuma orang-orang tua paling dulu kasihan. Oh di sini Baleanu ke Romega, oh Baleanu ke Romega. Wah, padahal Pak Biritasnya itu Balil jago lada tuh Bung Alil. Aku lo kata tu dengan tu kutu jembatan garong kota panang. Lo kan mame pailang. Oh Baleanu tu mega kono kokoro cek dari mondri na cek angkring angin kutu mega tu Baleanu koro. Na kokoro cek. Nah isa makan engka ba tu aja nah kota Pak Biritas Bung Alil. Elo lagi polibosia tu elo mangan nenek semana. Iya. Apalagi kontrol bale mi. Oh no nice. Inilah di sungai itu di Sungai Padongko di area situ bola Pitue. Ada spot baramudi di situ didapat anak-anak Sumpang. Anak-anak Sumpang sering mancing di belakang sana spotnya itu. Maksudnya itu yang harus kita kelola. Tahun Rona ya anu tahun Rona banca mamekur. Maga. Iya. Naon Rona banca sangi mamek gitu. Kun itu sangi mandari pa bantu balik salamata di kulopo. Tanah ini banca itu ini kapak gaga. Jadi itu tadi Bung Alil ya, kalau itu dikelola. Ini katakanlah kita banyak punya konsep karena kita tidak terlibat di situ. Tetapi ini mestinya ditangkap oleh pemerintah dan diberikanlah tanggung jawab itu kepada orang yang punya. Dan itu sekali lagi yang paling menentukan nanti itu semua itu adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk bagaimana menghidupkan dunia pariwisata yang ada di Baru. Berarti orang yang harus menjabat sebagai kepala dinas pariwisata ini yang pintar melihat peluang-peluang itu ya. Iya, Bang Alil harus seperti itu. Iya. Termasuk menangkap peluang juga di pembiayaan di provinsi dan pusat, Bang Alil, untuk hal-hal seperti itu. Iya. Jadi jangan kita hanya mengandalkan APBD saja. Kalau hanya itu, aduh gimana, Bang Alil. Jadi memang private sektor itu, investor itu memang harus masuk. Daerah ini luar biasa, Bang Alil. Coba bayangkan, ada enggak daerah di Sulawesi Selatan yang panjang pantainya kurang lebih 87 km? Garis pantainya mulai. Iya di. Jadi kita punya objek wisata bahari, punya potensi. Kita juga punya potensi wisata alam. Ada Lampa Launa, ada Wesai ada Celebes Canyon, misalnya. Ada waterpark. Tapi cuma ini tinggal bagaimana saja mengelolanya. Ini duit sebenarnya boleh dikelola dengan baik dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang dana yang kita keluarkan begitu besar, tapi tidak ada yang kembali. Iya. Saja kemarin itu Milo apa di awal-awal pilkada kemarin itu kan terlalu dikibarkan itu kibar terlalu dikibarkan, tapi dengar isunya juga itu di dalam nanti industri baru itu mungkin ya smelter besar kayak gitu. Ya semoga jangan lah yang kayak begitu karena itu bertentangan dengan perekonomian kita yang bergantung sama perikanan dan pertanian. Karena itu kalau kita mau industri seperti di Morowali, ya kita harus lingkungan kita harus rusak. Kayak gitu. Semoga setidaknya PT Kons itu ya bolehlah. Karena itu kan masih galian P aja itu, Pak. Iya. Tapi kalau Iya. Kita semoga jangan ada di daerah kita seperti itu. Oke. Ya, sebelum kita lanjut Bang Ilo. Oke, saya menarik ini Bung Alil. Saya ditanya sampai ditanya kemarin oleh beberapa pimpinan DPRD. Iya. Pak Ilham gimana sikapnya kalau Kons mau masuk, nolak atau tidak? Saya bilang saya welcome. Iya. Sepanjang memberikan efek, karena saya selalu berteriak bahwa setiap saya komal di lab saya bersama Ega Radio, satu hal yang sering muncul tanpa meskipun kita tidak bahas tema, itu adalah lapangan pekerjaan, Bung Alil. Iya. Sepanjang dia memberikan kontribusi terhadap itu dan tidak merusak lingkungan, welcome. Saya orang yang pertama maju di depan orasi kalau bagaimana, Bung Alil ya. Kita harus terima. Sepanjang itu tadi selalu saya katakan SOP terkait dengan perizinan semuanya dilalui, Bung Alil. Itu saja. Kenapa kita harus menolak? Iya. Oh, ya. Oke, Mbak Rempong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Banca, sudah ada yang minta itu bola Pitue. Oh iya, engkau nasengnya, impone banca. Mbak Rempong, jadi kembali pada rumus kehidupan modern bahwa segala sesuatunya tak lepas dari penjualan. Iya. Penjualan itu adalah menghasilkan pemasukan. Iya, ada aku. Masyarakatlah sebenarnya entitas dari identitas. Berempong kualitas, mindset, metode, skill tentunya harus meningkatkan. Harus meningkat agar apa yang kita lakukan layak jual.
Ada Mulyadi Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bogor monitor by Deng Aco. Oke. Makasih banyak Deng Aco. Banca masih setia. Oh, masih setia. Ada Ji Banca tahu. Ya, Alina mah dari Pak Bantut tuh balai anak Salamata Lopo. Iya. Mbak Rempong, Bung Samit, Arisko, Mustamar, apa kabar? Kak Lali Taju. Oh, oh ada monitor kapang di sini. Mungkin Bang Alil. Ya. Iya, Mulisam sebaiknya sudah si pulung warga di baru sama warga baru di perantauan untuk. Jadi Risco itu yang kemarin yang saya kasih tugas untuk Bolop itu Bang Alil. Iya. Oh iya. 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 Nah, mudah-mudahan ini jalan itu nanti di bola pitu. Ya, mudah-mudahan Risco kalau lihat lagi itu ya cobalah sampaikan ke Bupati supaya diberikan perhatian lagi kembali itu Bang Adil ya. Iya. Oke, silakan nanti kita di closing Bang Adil, kita sampaikan apa kira-kira yang harus dilakukan ke depan. Oke. Iya, mungkin Andi Gani ada harapannya untuk terkait dengan pariwisata kita di Baru ini bagaimana? Apa ya? Mungkin harapannya apa? Pemda itu mau kolaboratif lah dengan masyarakat, stakeholder semua lah. Meskipun kita pasang juga di pariwisata itu orang-orang yang berpengalaman, kalau misalkan masyarakat juga dari Pemda juga nggak mau kolaboratif kayak gitu, itu sulit. Susah Pak. Iya. Jadi jangan kita kira yang orang yang kritik itu lawan. Sebenarnya tidak. Orang-orang yang kritik itu adalah kawan. Sepanjang seperti apa kita menyikapi dan terbuka. Ya. Orang yang kritik itu sebenarnya kalau kita dewasa, mereka adalah teman berpikir. Iya. Itu aja sebenarnya. Cocok. Ya, jangan sampai sama halnya dengan kita yang kita lakukan ini setiap Senin sampai Kamis ini bahwa ini banyak kritikannya, banyak bicaranya di sini. Kemudian pastikan kalau kita bicara terkait dengan apa yang kita laksanakan mungkin ada tambahan masukan-masukan, pastikan ada solusi juga yang kita sampaikan bahwa bagaimana ini. Ya apa yang harus dilakukan? Contoh. Karena kita bukan eksekutor yang mau. Iya. Seandainya kita eksekutor ya. Apa yang kita pahami pasti kita lakukan, Bung. Iya. Ibaratnya itu? Aktivitas kegiatan kita di Komal ini kan dia masuk 4 pilar kan? Masuk 4 pilar. Iya kan? Iya. Jadi kalau ada yang kita sampaikan kemudian yang eksekutor bisa melaksanakan itu kan ngamal jariah itu Bung. Iya. Sepanjang kita toriolota ya ulama-ulama kita innamal a'malu binniyat. Diniatkan saja untuk hal yang baik. Insyaallah pahalanya ada. Karena saya juga melihat bahwa pemerintah ini juga tidak buta, tidak tuli. Pasti juga dia mendengar, dia ambil sisi baiknya yang dia bisa lakukan Bung. Dan kita sudah bisa melihat contoh misalnya Bung Andi Gani ya. Dulu kita bicara tentang bagaimana Baru ini menyiapkan tenaga-tenaga yang memiliki skill untuk agar bisa berkompetisi di dunia kerja pertambangan di luar. Dan saya dengar informasi dari Iga Radio sekarang pemerintah sudah menyiapkan 100 orang untuk dilatih untuk itu ya Bung Alil ya. Iya, ada sampai 200 kayaknya ya. 200 orang untuk membekali skill dan itu sudah dianggarkan. Jadi artinya apa? Ada juga lah hal yang didengar. Di Asam itu enako nih Bung Alil. Itu tuh langsung. Iya. Kita membagikan pengalaman apa yang kita dapat di luar, kita bawa ke daerah. Jadi kita membantu daerah, gitu aja. Iya. Ini kesyukuran kita ini apalagi di alun-alun juga itu kegiatan tiap malam minggu itu kayaknya sudah aktif juga. Iya Bung Alil. Itu kan kita tidak lepas dari kita selalu diskusi-diskusi terkait itu. Dan sebenarnya ini pemerintah kalau mau dapat input-input masukan dari warganya secara langsung, di sinilah medianya.
Sini medianya, Bung Alil. Ini kalau sudah teredukasi dengan baik, yang nonton juga semakin banyak. Mungkin nanti kita tempat ini, wadah ini mungkin sudah menjadi tempat curhatan warga-warga baru, Bung Alil. Cuma orang kan masih belum terbiasa dengan edukasi seperti ini. Dianggap bahwa takut, apalah dan sebagainya. Padahal tidak ada masalah. Saya hadir dengan Bung Alil di sini bukan berarti saya tidak suka dengan Bung Wati. Oh enggak, kita support beliau untuk melakukan hal-hal yang baik untuk daerah ini. Inilah bagian peran yang kita harus lakukan. Kita membantu sebenarnya. Kita membantu pemerintah yang sekarang ini untuk mendapatkan input-input selain dari input-input membantunya dan orang-orang dekatnya, Bung Alil. Cuma bedanya kita ini lebih lepas ngomongnya. Maksudnya tidak ada beban gitu ya. Oh iya. Tidak ada beban buat kita. Tidak ada beban. Seperti dengan Pak Purbaya ya, dia bilang ya saya hanya tunduk pada presiden, tapi kalau presiden juga tidak mau, itu luar biasa juga. Iya. Oke, ini masih ada ini. Aku ini komentarnya bagus juga ini. Program prioritas pariwisata memang tidak diutamakan oleh pemerintah sekarang. Boleh dilihat dalam program prioritas dan visi misinya. Masalahnya mereka ini apa dewasa atau tidak? Iya. Kita hanya kontrol sosial. Iya. Oke. GTB. Sudah sampaikan tadi Andi Gani bahwa ini kita punya cara bagian dari kontrol sosial. Jadi kalau 4 pilar itu, Bung Alil, ya, ada eksekutif, yudikatif, kemudian ada legislatif, ada pers kan, Bung Alil. Pers itu kan kekuatan pilar keempat di dalam demokrasi kita. Nah, apa yang kita lakukan ini kan fungsi pilar keempat itu tadi, Bung Alil. Iya. Sebagai media kontrol ya. Iya. Ini GTB Corporation. Iya. Tidak ada nominal berapa orangnya Pak, tapi diusahakan semua SDM akan kami tingkatkan. Sementara kami sudah berikan beberapa paket pelatihan dari Balai se-Kabupaten Baru dan sudah berjalan. Nah ini ini kerjasama pemerintah baru dengan yang pangkep barangkali ya, Bung Alil. Iya. Itu korporasi ini bagus dikasih naik di Komal ini. Oh iya. Kita mau tahu juga kan paket pelatihan. Apa kegiatannya, paket pembenahan skillnya seperti apa gitu ya? Apakah sesuai dengan kebutuhan pajak, kebutuhan pasar atau bagaimana ya kan begitu? Iya. Nah, ini bagus. Masyarakat tidak tangkap kalau cuma ngetik di bawah, alangkah baiknya Bapak naik. Iya. Mudah-mudahan bisa. Masyarakat juga mau tahu. Iya. Mudah-mudahan bisa. Ini GTB Corporation ya. Ya, aku deteksi saja political willnya baru dengan good government bisa jadi indikator wajah baru ke depannya. Iya, political will, Bang Ilo. Ya, political will itu adalah kemauan kuat, Bang, ya. Secara politik ya. Tapi seperti itu. Engkau sih politik nah, Bang Ilo. Jadi di republik ini, Bang, segala dimensi kehidupan itu memang tidak asik kalau tidak ada aroma politiknya. Begitu dia. Ya, saya baru bahas hari ini di media saya dengan kaitan dengan ada dugaan RMS bergabung dengan PSI, Bang. Alhamdulillah respon penonton juga cukup bagus. Iya. Kayaknya saya undang ini. Oh ada anunya ini. Iya. Maaf Pak, saya lagi di tempat kerja, mungkin akan saya sempatkan bergabung di lain waktu. Oke. Ya, nanti kalau begitu di DM saja IGA Radio FM, kapan ada kesiapannya kita bahas itu. Tinggal ditentukan waktu kapan ada kesiapannya, Bol. Karena ya itu tadi seperti disampaikan oleh Andi Gani, beliau kan ini sudah punya pengalaman di luar ya, dan dia banyak memberikan kontribusi kemarin ke kita bahwa kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat baru. Katakanlah sekarang ini belum banyak perusahaan, tapi ketika dia keluar dia bisa bekerja dan uang yang dia dapatkan kembali juga ke daerah. Skill apa ya sudah disebutkan. Andi Gani paling tahu itu, Bung Ali. Oh iya. Jadi apakah ini, juga pertanyaannya kan sebenarnya mau dijawab dulu oleh teman kita ini, Bung Ali. Apakah skill yang dibutuhkan yang pernah disebutkan oleh teman kita ini itu juga yang diajarkan? Coba Andi Gani, skill-skill apa saja itu? Elektrikal, alat berat, operator alat berat, apa lagi itu, Andi Gani? Elektrikal, welder, nah itu yang dasar-dasarnya itu, Pak.
Terus bagian untuk infrastruktur, pembangunan infrastruktur, ya tentu unit-unit berat seperti operator alat berat ya, loader, doser, eksa, ya segala macam itulah. Kalau untuk di proyek-proyek proyek-proyek nasional itu yang seperti smelter, kawasan industri smelter begitu, seperti di Pulau Obi sana atau Morowali, itu paling banyak kebutuhannya itu tentu berat, seperti well loader ketika mulai berproduksi. Tapi ketika masih masa-masa konstruksi, awal-awal konstruksi tentu kebutuhannya itu sipil, seperti elektrikal, scaffolding, apalagi welder. Jadi kayak gitu Om Ilo. Jadi kalau misalkan nanti mulai berproduksi, beralihlah lagi kebutuhannya. Tapi elektrikal itu dari awal konstruksi sampai produksi itu dibutuhkan terus. Ketika elektrikal, ketika mulai berproduksi, mulai lagi beralih ke operator alat berat seperti well loader atau ekskavator, atau yang paling banyak dibutuhkan itu sopir DP dump truck. Ini di Pulau Obi Halmahera sekarang mereka cari driver dump truck itu 300 orang. Itu Halmahera termasuk Maluku Utara ya? Maluku, bukan? Ya kayaknya nggak begitu, Mila. Karena ini heran juga saya lihat ini, di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Bung Alil, di tanah air ini, Maluku Utara itu, Bung Alil, 30% lebih pertumbuhan ekonominya, luar biasa, Bung Alil. Orang cuma 7, 6, 5, ini 31, Bung Alil. Iya, 31%. Coba Anda lihat itu tabel di pertumbuhan ekonomi provinsi itu, Bung Alil. Jadi pantasan saya punya kemenangan itu, Bung Alil, yang supir truk kemarin di sini. Dia sekarang sudah bawa 12 roda di sana. Tahu gajinya berapa? 14 juta di luar lembur, Bung Alil. Makanya kamu ini deh. Iya, kau mana kasih tuh ren-ren lama tuh kiri-kiri minggu kamu pakai itu. Tamat SMP mi kapan? Iya. SMP masih bisa Milo. Iya, nah bantu mak biasa bisa atau kasih ke Yawero. Nah harus ke Bung Alil. Nah ini adiknya lagi, ini mau lagi dia bawa lagi ke sana. Iya. Nah, coba bayangkan. Skillnya apa itu? Cuma usianya belum dapat, kan ada standar minimal usia. Skillnya apa itu, Bang Ilo? Mobil truk, Bung, dump truck tadi yang seperti disampaikan tadi kan. Jadi dia dari 10 roda, dari 4 roda, naik 10 roda, naik sampai 12 roda, jadi ada telepon apa gitu, Bang. Jadi ini Bang Ilo, kalau seumpama ini pemerintah daerah memberikan pelatihan ataukah bekal kepada warga atau anak-anak muda kita yang ada di Kabupaten Baru ini, walaupun tenaga kerja belum ada di Baru ini, tapi minimal perusahaan belum ada perusahaan yang ada di Baru, tapi minimal dia keluar nantinya tentu sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Mendapatkan pekerjaan dan posisi-posisi yang bagus, Bung Alil. Iya. Karena dia punya keahlian, dia punya skill. Om Alil. Iya. Begini Om Alil. Iya. Adik-adik di daerah. Iya. Mereka saja kita tidak bekali, tapi ya. Iya. Nah, pelatihan seperti itu. Mereka masih ada usaha. Iya. Keluar ke sana. Entah mereka jadi buruh konstruksi. Iya. Asalnya kampung nak kasih. Apalagi kalau misalkan sudah ada pembekalan seperti itu. Iya. Bukan tanggung jawab pemerintah lagi. Carikan mereka jaringan-jaringan untuk dipekerjakan, tidak. Iya. Yang penting sudah dikasih bekal yang cukup, pasti usaha mereka lebih besar lagi, lebih kuat lagi pergi cari kerja. Oke. Jadi di ujung diskusi kita, karena sudah pukul 11 ini, Bung Alil. Ada yang menarik kemarin, Bung Alil. Waktu saya ikuti, saya dampingi anggota DPD RI Bapak Andi Waris Halid yang melakukan pertemuan pelaksanaan pengawasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara. Di situ hadir dari PT Vale Indonesia, ada PT Masmindo yang perusahaan-perusahaan besar semua yang bekerja di Sulawesi Selatan. Ada tokoh adat Bugis dan tokoh adat budaya yang terkait dengan tambang tersebut. Dan di situ, Bung Alil, diharapkan anggota DPD RI berharap
PT Pale sebelum merekrut tenaga kerja di perusahaan dan PT Masmindo sebaiknya kerjasama dengan pemerintah daerah di mana dia masuk, mempersiapkan sumber daya yang ada, tenaga-tenaga apa yang Anda butuhkan, latih, kami siapkan orangnya, kami siapkan biayanya, tapi dengan catatan ketika Anda masuk, ambil, tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak butuh karena dia tidak punya skill, karena Anda sendiri yang mentraining mereka sesuai dengan skill yang Anda butuhkan. Nah, mudah-mudahan katakanlah PT Kons nanti akan masuk di baru, harus diawali juga dengan kerjasama. Jangan lagi nanti dia bilang tidak ada orang baru memahami packing plan, tidak ada memahami operator begini, tidak ada yang bisa kendarai. Harus melalui seperti itu. Itu pengalaman menarik menurut saya yang saya dapatkan di PT Pale. Berdasarkan pengalaman saya, Om Milo ya. Jadi manajemen perusahaan seperti PT Pale dan manajemen perusahaan seperti PT Kons atau ini kan ibaratnya ada Eropa dan Cina. Jadi Cina itu mendidik dari nol, dia siap mendidik dari nol. Nah, dia siap mendidik tenaga kerja dari nol. Sedangkan perusahaan-perusahaan Eropa seperti itu, dia mau siap tenaga kerja yang siap kerja kayak gitu. Jadi beda. Nah, manajemen perusahaan Cina itu dia mau mendidik dari nol tenaga kerjanya. Itu bagusnya. Jadi pasti kayak PT Kors nanti itu pasti kayak gitu. Saya sangat yakin. Pasti kayak gitu. Iya. Oke, sebelum kita pamit ini Bang Ilo, ya mulia Desam. Cari tenaga umur 30 sampai 40 tahun. Kalau bisa suami istri. Budaya rumput laut di Bekasi siap kelola. Budidaya ya. Iya, budidaya rumput laut. Iya. Bagus juga nih disampaikan teman-teman. Suami istri mungkin disiapkan akomodasi. Iya. Gajinya juga jelas. Tinggal kita sampaikan nanti ya mau berangkat ke mana, ke Bogor ya Bung Alil, kemana? Iya, Bekasi. Oh, Bekasi. Wah. Iya. Daerahnya kan Deddy Mulyadi ya. Ya, aku gaya transformasif dan gaya gendor pers juga harus mumpuni dan talk-chair. Biar perubahan bisa lebih cepat. Mulia Desam ini sekarang lagi digali pakai eskavator. Rumah disiapkan. Rumah disiapkan ini. Nah, kemudian aku IG Radio bisa jadi sumber info ketenaga kerjaan ke depannya. Iya. Weh kanjana itu kasih kong kabut ti paru dek pakai jama-jamana tapi parangkat lo ke Bekasi daerah Marwa atau Bang. Nah standar gajinya kasih tu baru itu ke musuh dek mana yang penting mandiri na pangkatona udina tabut-tabut cek dan kiri-kiring itu mata wana wih syukur London itu. Iya. Jadi peluang juga ini, banyak peluang. Peluang. Ya peluang Bang. Iya. Oke, Bang Ilo, kita tadi bicara terkait dengan apa ini? Mulai tadi ini apa di APBD kemudian APBD yang harus lebih transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat ya. Lanjut ke pariwisata. Tenaga kerja lagi nih. Tidak bisa lepas dari itu memang. Iya. Oke, kesimpulan kita pagi ini, siang ini, ya. Bagi lo, silakan. Kesimpulan kita pagi hari ini Bung Alil. Jadi kalau mau ciri-ciri daerah itu maju, kalau masyarakatnya dinamis. Kalau masyarakatnya tidak dinamis, tidak ada kontrol sosial, maka daerah itu tidak maju karena tidak ada kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Tapi kalau ada masyarakatnya dinamis, ada kontrol terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, begitupun legislatif, maka daerah itu pasti akan maju karena mereka dalam hati-hati dalam mengambil keputusan, paling tidak bisa melibatkan stakeholder lain, terutama dari civil society, LSM, akademisi, sehingga program-programnya tentu lebih bermanfaat. Yang kedua, terkait sektor pariwisata, memang harus kita memberikan pengelolaan secara profesional. Banyak sekali potensi yang ada di Baru ini, tetapi kita tidak berani untuk memberikan kepada pihak ketiga untuk mengelola. Contoh misalnya Blok PT, contoh Wempubu dan sebagainya. Kalau diberikan kepada pihak ketiga, pasti ada tanggung jawab karena mereka mengeluarkan modal untuk berinvestasi dan di situ tidak perlu lagi ada uang APBD yang keluar, tinggal kita menunggu saja hasilnya untuk masuk. Dan sudah ada contoh misalnya pengelolaan sektor pariwisata yang dikelola oleh pihak ketiga yang memang berhasil. Contoh katakanlah misalnya Diana Water Park, Pulau Dutunggang dan sebagainya Bang Ali, itu kan kelihatan. Nah,
Berani tidak kita memberikan kepada pihak ketiga? Jangan lagi memberikan kepada orang-orang yang tidak misalnya punya kompetensi di hal itu. Tetapi tetap juga masyarakat lokal yang ada di sekitar objek wisata harus terberdayakan. Bisa melalui kelompok yang seperti yang selalu kita katakan Pokdes desa Bung Alil ya. Misalnya kelompok sadar wisata, bisa saja. Jadi mereka juga tidak kehilangan sumber pendapatan karena lokasi objek wisata itu berada. Tetapi kalau memberikannya tanggung jawab yang lebih besar, saya rasa bukan tempatnya. Nah itu yang banyak terjadi kita, misalnya tim ses dititip untuk masuk ke itu, tapi dia tidak punya kompetensi yang cukup untuk menjadi pengelola yang betul-betul profesional. Saya sudah gambarkan tadi bagaimana Bola Pitue punya potensi ke depan untuk dikelola dengan baik, begitupun yang objek-objek wisata lainnya. Sekarang kembali bolanya ada di eksekutor, ada di pemerintah mulai. Iya. Jadi itu. Oh ini ada, tapi kasih rekomendasi sama Pemda. Ya itu tadi rekomendasinya bahwa ya bagaimana kita aktifkan kembali nih Bola Pitue. Iya. Jadi Mulyadi, tenaga yang dimaksud orang pengalamannya kelola budaya rumput laut ini. Oh iya. Oh iya. Oke, Andi Gadi, makasih banyak ini. Saya pamit dulu, turun di Komal Om. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kasih banyak untuk Andi Gani sudah bergabung bersama kita di sini. Iya. Iya, ini juga yang mengikuti acara kita, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Ya, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan di acara ini, dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di pagi ini sampai siang ya memberikan manfaat bagi Anda semua, dan mudah-mudahan ini Bang Ilo, pemerintah juga mengikuti acara kita dan bisa ya, insya Allah mungkin bisa direalisasikan atau apakah? Mungkin tidak keseluruhan, tetapi ada yang bisa diambil. Ada yang bisa, betul. Ada yang bisa dikerjakan, Bung Alil. Dan kita tetap terbuka. Kapan mau diajak diskusi, tidak ada masalah. Tadi itu informasi yang menarik satu tadi, Bung Alil, itu yang menyangkut masalah rumput laut. Sebelum kita tutup, ini peluang karena kita di Baru kan banyak saudara-saudara kita juga yang bergerak di situ. Meskipun potensinya kecil kalau rumput laut di Baru ya, Bung Alil. Di Parepare juga ada, dan di mana. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan di DM Bung Alil Iga Radio FM, apa-apa syaratnya, berapa selerinya kira-kira yang menerima hak dan kewajiban, nah kita tawarkan nanti Bung Alil, kalau ada yang tertarik ya nanti berhubungan, biarlah nanti Iga Radio yang menjadi medianya, Bung Alil. Jadi ini budidaya. Asal jangan biro jasa lagi, Bung Alil. Ada yang dikirim terima gaji berapa persen? Nggak boleh itu, Bang Ilo. Nggak boleh. Iya. Ini ada komennya aku ini, jangan bosan-bosan bicara tentang kebaikan baru dan masa depan. Betul. Iya. Mantap. Saya setuju dengan itu. Iya. Jadi kalau apapun risikonya, Evangelin tujuannya untuk kebaikan ya, Bung Alil. Iya. Kalau demi kebaikan ya kita akan lakukan insya Allah. Iya. Oke. Iya. Bang Ilo, kita cukup sampai di sini dulu. Ya, terima kasih banyak ini untuk teman kita, ada aku, ada Banca juga, ada GTB Corporation, ada Akbar, kemudian Alena Travel. Ya, halo Om Baim. Kemudian Tanete Aluminium, ada Tuan Melifir, ada Bung Jali. Oke. Nah, makasih banyak untuk Anda sudah membersamai kita di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, dan saudara Riga dimanapun Anda berada, yang sudah mengikuti acara ini melalui Facebook dan TikTok IG Radio, kemudian YouTube IG Radio, begitupun juga di streaming IG Radio, kita ucapkan terima kasih banyak. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ilalabata dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.